Bab 11. Kembalinya Ye Chen ke Xinjiang. Setelah mendengar penjelasan dari prajuritnya, tubuh Ye Chen menegang dan tatapannya kosong. Ia tidak percaya jika wanitanya telah mengalami penderitaan dan perlakuan yang tidak adil selama belasan tahun. Hati Ye Chen hancur berkeping-keping, segala prestasinya selama ini menjadi tidak berguna, ia merasa telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam hidupnya. Putra yang dilahirkan dan dibesarkan oleh Xiao Ni seharusnya adalah darah dagingnya sendiri. Memikirkan hal ini perasaan Ye Chen sangat kacau, dalam aspek tertentu ia sangat membenci klan Xiao namun dalam aspek lainnya ia juga menyalahkan dirinya sendiri yang mengabaikan banyak hal selama ini. Selain itu ada kabar yang lebih mengkhawatirkan, orang-orang dari kelompok Sigua telah bergerak ke kota Xinjiang. Mereka sedang menyusun rencana bersama beberapa keluarga besar untuk menghancurkan klan Xiao. Sepertinya klan Xiao telah menarik minat kelompok Sigua, ucap prajurit kepercayaannya itu. Apa? Ekspresi Ye Chen terlihat lebih serius. Walau bagaimanapun kelompok Sigua adalah kelompok pemberontak yang selama ini tengah diburu oleh pasukan kekaisaran, meski keberadaan pemimpinnya belum diketahui namun perekrutan para pendekar ahli masih terus berlangsung di bawah pimpinan Liu Qingkai yang merupakan tangan kanan Kai Qianlong. Hanya saja saya belum mengetahui maksud dan tujuan mereka, berita ini sangat tertutup. Namun ada kabar jika pimpinan mereka yang bernama Kai Qianlong telah bangkit, mereka akan melakukan aksi serupa seperti sebelumnya, prajurit tersebut kembali berkata, namun ia terlihat lebih berhati-hati. Ye Chen menghela napas panjang, pikirannya semakin tak karuan. Informasi tentang klan Xiao dan juga keberadaan kelompok Sigua sangat mengejutkan baginya, apalagi keduanya berada di kota yang sama, tempat dirinya dilahirkan dan dibesarkan di masa lalu. Besok pagi-pagi sekali aku akan ke Xinjiang, ucap Ye Chen dengan tegas, tatapan matanya penuh tekad. Baik komandan, jawab prajurit kepercayaan Ye Chen tersebut, ia jelas sangat mengerti kondisi orang di dekatnya itu. Kemudian prajurit tersebut pergi, sebagai seorang yang melayani Ye Chen ia segera menyiapkan segala kebutuhan untuk perjalanan besok. Prajurit itu tidak sekedar prajurit biasa, mereka sudah seperti saudara dan memiliki nilai persahabatan khusus. Dalam pelaksanaan tugas mereka terlihat formal, namun saat dalam menjalankan misi atau hal tertentu mereka terlihat lebih santai. Qin Chenyu merupakan orang kepercayaan Ye Chen, sebelumnya ia adalah kepala desa di sebuah desa kecil. Dirinya terkena wajib militer karena kondisi wilayah selatan 10 tahun lalu sedang dalam kekacauan. Hal itu juga tidak terlepas dengan ulah Kai Qianlong dengan kelompoknya Sigua, mereka melakukan pemberontakan hingga menyerang istana kekaisaran di kota Qinghai. Ye Chen yang menjadi dewa perang wilayah selatan selama 1 dekade terakhir tidak dapat mengetahui apapun tentang kabar ataupun keberadaan Xiao Ni dan putranya itu. Sekarang setelah Qin Chenyu memberitahunya informasi tentang situasi klan Xiao saat ini, Ye Chen mendapati dirinya merasa cemas tentang keselamatan orang yang ia cintai itu. Tersesat dalam pikirannya yang mengkhawatirkan Xiao Ni dan juga putranya, Ye Chen ingin segera meninggalkan pencapaiannya selama ini dalam upaya melindungi keamanan wilayah selatan. Dia akhirnya kembali tersadarkan setelah mendapat beberapa pengingat dari Qin Chenyu. Ye Chen merasa gelisah sepanjang malam, ia kembali ke kamarnya di kamp pasukan pada malam hari. Dia berjalan mondar-mandir saat rasa rindu yang dibalut rasa pilu yang terus menyiksa dan membanjiri seluruh ingatannya. Betapa bodohnya aku yang telah membiarkanmu menghadapi ini sendiri. Hati Ye Chen benar-benar terluka, ia menitikkan air mata tanpa sadar. Mau bagaimanapun juga ia dan Xiao Ni telah melewati banyak hal, pernah mengikat sumpah setia dengan langit dan bumi sebagai saksi serta menyulam janji dalam sehidup semati. Alasan utama Ye Chen tampil perkasa di medan peperangan karena ia harus tetap hidup, demi sumpahnya pada Xiao Ni di masa lalu. Pada akhirnya Ye Chen tidak peduli akan hal-hal di mana dirinya dihormati dan disegani oleh banyak orang, kini ia merenungi kelemahan serta dosa besar yang kini menghantuinya, kelemahan terbesarnya adalah wanita yang menjadi pujaan hatinya, Xiao Ni kini menderita selama belasan tahun. Ye Chen adalah satu-satunya harapan bagi Patriark Ye Chou dan merupakan anak laki-laki satu-satunya dari garis keluarga Patriark. Ye Chen adalah orang yang sangat berbakat. Dia meninggalkan rumah pada usia muda ketika klan Ye sedang berada dalam dilema, memaksakan Ye Chen dalam hubungan pernikahan yang tidak ia inginkan. Dia pergi dari kota Xinjiang yang menjadi masa depannya di dalam klan Ye karena alasan ini, tetapi sekarang ia akan kembali dan menebus kesalahannya di masa lalu. Hari pun berganti. Pagi-pagi sekali Ye Chen dan Qin Chenyu beranjak pergi meninggalkan kamp pasukan penjaga wilayah selatan. Kepergiannya cukup dirahasiakan,
Hanya beberapa orang saja yang tahu demi mencegah kebocoran informasi yang akan menyebabkan lemahnya pertahanan prajurit Kam wilayah selatan setelah ditinggalkan dewa perang mereka. Ye Chen akhirnya pergi meninggalkan bersama Qin Chenyu dan meninggalkan semua prestasinya di medan pertempuran. Bersama Qin Chenyu ia bergerak cepat menuju klan Xiao, ada perasaan rindu tak terbendung yang akhirnya harus ia tuntaskan. Di tanah terlarang klan Xiao, dada Xiao Chen menegang dan jantungnya berdetak lebih cepat setelah ia berhasil menyerap seluruh inti api emas yang berada di dalam dantiannya. Kini tidak hanya kekuatannya yang telah meningkat, ia juga memiliki pemahaman tentang teknik-teknik bela diri yang ditinggalkan oleh jiwa dewa penghancur. Kini Xiao Chen bisa dikatakan sangat beruntung, di bawah hukuman dan jebakan yang ia alami ada keberuntungan yang ia dapatkan. Xiao Chen juga tidak peduli tentang dirinya yang telah diasingkan ke tanah terlarang klan Xiao. Dengan kekuatan yang sangat besar yang berada di dalam tubuhnya, ia dapat membalaskan sakit hatinya kepada orang-orang klan Xiao, dan kini ia mulai menata rencana di dalam otaknya. Hal pertama yang ingin ia lakukan adalah membalas rasa sakit hati terhadap klan Xiao. Ia ingin memberi ibunya keadilan dari penindasan yang terjadi selama bertahun-tahun. Xiao Chen juga ingin membawa ibunya keluar dari klan Xiao, memulai kehidupan baru di lingkungan yang baru juga. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam setelah membuka matanya. Jika selama di dalam lautan kesadarannya ia berlatih berbagai teknik bela diri, kini ia sudah bangkit dari keadaan yang menyedihkan. Entah kenapa ia merasa jika teknik yang ia pelajari sangat berbeda dengan keahlian keluarga Xiao yang berkonsentrasi pada jurus tangan kosong. Jurus eksklusif yang kini dimiliki oleh Xiao Chen adalah teknik berpedang, serta langkah bayangan dalam meringankan tubuh. Bab 12. Bangkit dengan kekuatan baru. Hari sudah menjelang siang, Patriark Xiaoping mendapatkan laporan dari penjaga penjara di tanah terlarang jika Xiao Chen masih tidak sadarkan diri dari pingsannya. Lapor Patriark, anak itu masih belum terbangun dari pingsannya, ucap seorang penjaga. Apa, anak itu masih belum bangun? Apakah ia mati begitu saja? Ucap Patriark Xiao yang sedang melakukan pertemuan keluarga ketika mendengarnya. Benar Patriark, anak itu sepertinya terluka dalam akibat terkena jebakan di ruang rahasia, jawab penjaga tersebut. Beberapa orang tetua yang mendengarnya hanya mencibir, bagi mereka keberadaan Xiao Chen tidaklah penting. Apalagi sebagian besar dari mereka jelas menginginkan anak tersebut mati dari sejak lama, hal itu juga berkaitan dengan sikap ibunya di masa lalu. Xiao Ni begitu nekat menikah dengan seorang tuan muda klan Ye secara diam-diam tanpa sepengetahuan kedua belah pihak keluarga. Kejadian ini menjadi aib klan Xiao dan tidak diungkit secara terbuka selama belasan tahun lamanya. Sudahlah biarkan saja jika memang dia sudah tewas, ujar Patriark Xiaoping acuh tak acuh. Baik Patriark, jawab penjaga tersebut. Bagi Patriark, Xiao Chen dulunya merupakan batu sandungan, ia khawatir jika anak tersebut sudah diketahui keberadaannya oleh klan Ye. Jika mereka membunuh Xiao Chen tanpa alasan yang kuat mereka khawatir akan terjadi pertumpahan darah yang sangat besar. Oleh karenanya, Xiaoping selaku Patriark Sekte hanya membiarkan Xiao Chen diperlakukan semena-mena. Dengan demikian, setiap menyiksa Xiao Chen maka dalam diri mereka akan terbayang penyiksaan kepada anggota klan Ye itu sendiri. Sementara itu di dalam penjara tanah terlarang kondisi Xiao Chen sebenarnya semakin membaik. Di dalam lautan kesadarannya, Xiao Chen terus berlatih dan menyerap inti api emas. Selain itu ia juga masih serius dalam memahami teknik pedang bayangan naga, hingga akhirnya ia bisa menimbulkan jiwa pedang di dalam dirinya. Xiao Chen mengakhiri latihannya setelah ia berada di ranah pendekar keabadian tingkat awal. Meski inti api emas belum ia serap semua namun ia menyegelnya untuk keperluan di masa depan. Pada saat sekarang ini ia merasakan jika jiwanya seperti terguncang, entah mengapa bayangan ibunya selalu hadir dan menarik rasa sedih yang mendalam. Pada akhirnya Xiao Chen bangun dari pingsannya, ia tersadar secara utuh di kehidupan yang sebenarnya namun ia tidak merasakan sinar cahaya matahari, hanya sebuah ruangan sempit dan pengap. Namun hal yang tidak ia sadari adalah sebuah gelang berbahan khusus telah melingkar di pergelangan tangannya. Di mana ini? Gumamnya dalam hati. Lah merasakan beberapa hal yang berbeda di dalam dirinya, perasaan serta penglihatannya menerawang jauh. Ia dapat merasakan beberapa napas kehidupan dalam beberapa ratus meter. Dua orang penjaga tanah terlarang tengah bermain catur dengan rasa malas, namun Xiao Chen dapat merasakan jika mereka berada pada pendekar bintang. Xiao Chen bangkit, ia menemui dirinya berada dalam sebuah penjara besi. Ada mekanisme di sekitarnya yang dapat mengeluarkan berbagai serangan mematikan. Xiao Chen dapat melihat jelas, beberapa alat penyiksaan diri yang kejam, bahkan ia juga melihat bekas tengkorak manusia yang berada tidak jauh darinya.
Seharusnya ini yang dinamakan penjara tanah terlarang, ucap Xiao Chen pelan. Ia akhirnya merasakan jika klan Xiao benar-benar kejam. Sejenak Xiao Chen termenung, ia mengingat rangkaian peristiwa yang terjadi saat dirinya sedang membersihkan aula penyimpanan senjata klan Xiao hingga ia terperosok ke dalam ruang rahasia dan pada akhirnya ia menyerap sebuah jiwa dari giok yang berwarna hitam pekat. Setelah mengingat dan merasakan situasinya, Xiao Chen mengumpulkan tenaga dalamnya. Ia mengangkat telapak tangannya ke udara, lonjakan ki murni berkumpul dan ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menggunakan kekuatannya di dunia nyata. Bumim, suara ledakan terdengar keras, membuat dua orang penjaga kaget dan terkesiap penuh kewaspadaan. Pintu besi yang sebelumnya mengurung Xiao Chen hancur berkeping-keping, asap putih mengepul di antara reruntuhan tempat itu. Tidak lama kemudian Xiao Chen melangkah keluar dari dalam tahanan, ia berjalan dengan tenang dan aura kultivatornya terbungkus rapi tanpa ada yang bisa menduga kemampuan sebenarnya yang ia miliki. Dua orang pria parubaya datang untuk menghadangnya, Xiao Chen menatap dua orang penjaga yang tengah melihat ke arahnya dengan bengis. Aku tidak ingin melukai atau membunuh orang, sebaiknya kalian menyingkir jika tidak ingin terluka atau terbunuh, ucap Xiao Chen dengan datar. Kedua penjaga itu saling tatap, entah mengapa mereka dapat merasakan ketakutan saat bertatapan dengan pemuda yang selama ini terkenal dengan sebutan sampah itu. Mereka tidak mungkin membiarkan seseorang bisa pergi dengan leluasa dari tanah terlarang di bawah pengawasannya. Nak, apakah kau sedang membual? Tanya salah satu penjaga tersebut. Aku telah memberikan kalian kesempatan untuk hidup, kenapa kalian tidak menghargainya? Xiao Chen berkata dengan dingin, walau bagaimanapun ia tidak memiliki kesan baik terhadap kedua penjaga tersebut. Melihat sikap Xiao Chen yang begitu sombong, seorang penjaga lainnya meraih pedangnya. Kamu sampah tidak berguna, lebih baik mati saja, ucap penjaga itu dengan marah. Kemudian tangannya melambaikan pedang dan menyerang Xiao Chen dengan gerakan seperti angin puyuh, kuat dan cepat menimbulkan suara pecahan udara. Penjaga tersebut menggunakan salah satu jurus berpedang andalan keluarga Xiao, meski itu bukanlah jurus terbaik klan Xiao namun sangat menakutkan bagi kultivator biasa. Xiao Chen melihat pergerakan itu dengan sangat jelas, di dalam pandangannya gerakan berpedang penjaga tersebut sangat buruk. Ia tidak bergerak, membiarkan pedang tersebut bergerak ke arahnya semakin dekat hingga mengarah kepada lehernya. Dasar bodoh, ucap seorang penjaga lainnya yang berdiri diam sambil memperhatikan pertarungan itu, lah tahu jika temannya merupakan kultivator yang tidak bisa disinggung, apalagi Xiao Chen hanyalah seorang sampah tidak berguna. Namun tiba-tiba tebasan pedang yang hendak bergerak ke leher Xiao Chen berhenti bergerak beberapa sentimeter sebelum menyentuh leher Xiao Chen. Bagaimana mungkin? Penjaga tersebut kaget dan tidak mengerti apa yang terjadi di depan matanya, wajahnya seketika menjadi pucat. Lah kemudian menggerakkan pergelangan tangannya, menarik pedangnya untuk melakukan tebasan yang berbeda. Tetapi sekuat apapun ia mencoba, bila pedang tersebut tidak dapat digerakkan seperti terjepit benda yang sangat keras. Mustahil, ucap penjaga lainnya dengan tatapan tidak percaya. Apakah hanya ini kekuatan penjaga klan Xiao? Ucap Xiao Chen sambil mengerutkan keningnya. Xiao Chen tidak bermaksud sombong, hanya saja ia sendiri tidak mengetahui batas kekuatan yang ia miliki. Di masa lalunya ia mendengar jika kekuatan para penjaga sangat kuat, dan mereka juga hanya patuh pada perintah patriark keluarga. Pada saat berikutnya Xiao Chen mengulurkan tangannya, ia meraih pedang yang berada di dekat lehernya lalu meremasnya hingga menjadi gumpalan besi usang. Bab 13. Kesedihan mendalam. Xiao Chen melakukan aksinya dengan santai dan tidak terlihat terburu-buru, ia begitu tenang hingga kedua penjaga tersebut tercengang dengan napas tidak menentu. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Ucap penjaga tersebut dengan kengerian di wajahnya. Menghancurkan pedang dengan tangan kosong tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang yang dikatakan tidak berguna, bahkan bisa menghentikan serangan darinya saja itu sudah luar biasa. Namun detik selanjutnya tatapan Xiao Chen terkunci padanya, membuatnya semakin terkejut dan ingin melarikan diri sejauh mungkin. Tetapi sayangnya ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, ia panik dan hampir pingsan saat hawa kematian menatapnya hingga ke tulang. Penjaga tersebut gemetar menunggu kematian, ia melihat ke arah Xiao Chen yang tampak tenang dan tanpa ragu, dalam hatinya ia merasa tidak tenang. Xiao Chen tiba-tiba muncul di depan penjaga tersebut, ia mengangkat tangannya dan mengarahkan kekuatannya ke dada penjaga tersebut. Bumim. Hanya dalam sepersekian detik tubuh penjaga tersebut berubah menjadi kabut darah, kekuatan yang baru saja dikeluarkan oleh Xiao Chen tidak dapat ditanggung oleh penjaga tersebut. Tidak ada yang tersisa di tempat penjaga itu berdiri, hanya genangan darah yang bercewe di tanah. Seorang penjaga lainnya diam membisu,
ia tidak menyangka jika ada kekuatan di luar imajinasinya yang selama ini disembunyikan oleh pemuda kurus di depannya. Namun pada detik berikutnya Xiao Chen kembali bergerak, ia tidak membiarkan seorang penjaga lainnya lolos dan menyelamatkan diri begitu saja. Seperti tenggelam dalam danau yang dalam, penjaga yang tersisa tersebut merasakan hawa yang mencekam yang membuat lidahnya tercekat. Tubuhnya tidak bisa bergerak tertarik oleh medan gravitasi yang bersumber dari tubuh Xiao Chen. Kekuatan penjaga tanah terlarang itu seperti tertimpa gunung yang sangat besar, ia tidak bisa melihat pergerakan Xiao Chen yang sangat cepat dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Sebuah pukulan keras datang seperti cahaya yang bersinar, detik berikutnya menghancurkan kepala penjaga tersebut tanpa perlawanan apapun. Xiao Chen tidak menahan kekuatannya, ia tidak mau berlama-lama di tempat ini dan ingin segera pulang bertemu ibunya. Hari sudah menjelang gelap saat Xiao Chen meninggalkan tanah terlarang, bergegas dengan cepat dan memikirkan ibunya. Tiba di tempat tinggalnya, Xiao Chen membuka pintu rumahnya yang tidak tertutup dengan rapat. Apa yang terjadi? Gumam Xiao Chen yang mulai khawatir, melalui persepsi spiritualnya ia tidak merasakan energi kehidupan ibunya. Xiao Chen melangkah masuk, jantungnya berdetak kencang dan tubuhnya gemetar saat melihat tubuh ibunya terbujur kaku di tanah. Ibu, wajah Xiao Chen terlihat sangat sedih, matanya merah dan tangannya sedikit gemetar tatkala menyentuh wajah ibunya. Darah di dalam tubuhnya mendidih, kekuatan yang baru saja ia dapatkan kini bergolak tak karuan dan membuat Xiao Chen sedikit kerasukan. Setelah menyaksikan ibunya meninggal dan ditelantarkan begitu saja oleh orang-orang di klan Xiao, tentu saja membuat amarahnya membumbung setinggi langit. Kalian semua pantas mati, raung Xiao Chen penuh kebencian. Setelah memeluk tubuh ibunya dengan erat, Xiao Chen dapat merasakan sebelum meninggal ibunya mendapatkan luka fisik di dadanya. Dari jejak energi yang ditinggalkan ia dapat merasakan adanya energi seorang kultivator tingkat pendekar bintang. Untuk beberapa saat ia terlarut dalam keadaan duka yang mendalam, rasa kebanggaan akan kemampuan bela dirinya kini lenyap. Berganti dengan kebencian yang sangat kuat, pada saat yang bersamaan tanpa Xiao Chen sadari sebuah kekuatan jahat merasuki dirinya semakin dalam. Xiao Chen lalu membawa tubuh ibunya dan kemudian menggali tanah di samping rumahnya, ia membuat lubang untuk menguburkan ibunya dengan tangannya sendiri. Ia juga mencari batu untuk ia jadikan prasasti di pusara makam ibunya, ia menuliskan nama ibunya sambil berlinang air mata. Cukup lama Xiao Chen meratapi kematian ibunya, kesedihan mendalam itu telah mengikis sifat kebaikannya menjadi amarah penuh dendam kepada seluruh anggota klan Xiao. Xiao Chen menggenggam surat terakhir yang dituliskan ibunya, membacanya dengan penuh emosi sebelum akhirnya ia meletakkan surat tersebut di samping batu nisan ibunya. Ibu, maafkan aku tidak berada di sisimu hingga terjadi hal seperti ini, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri dengan ratapan penuh kepahitan dan kemarahan yang luar biasa. Sementara itu keadaan yang membahayakan tengah mengintai, di luar kediaman klan Xiao ribuan orang bergerak bebas setelah membunuh penjaga serta melumpuhkan pintu utama masuk klan. Mereka menyebar ke beberapa titik wilayah klan Xiao. Tidak peduli siapapun yang berasal dari klan Xiao, mereka langsung membunuhnya begitu saja tanpa ampun. Orang-orang klan Xiao yang mulai berkumpul untuk beristirahat dengan keluarganya masing-masing menjadi ketakutan, kejadian yang tiba-tiba dan tanpa peringatan ini membuat mereka kalang kabut. Tidak ada persiapan atau pertahanan sama sekali, mereka berjuang dengan segenap tenaga untuk melindungi keluarganya masing-masing. Apa yang terjadi? Tanya orang-orang dari klan Xiao, mereka saling pandang dan berlari di tengah kepanikan. Kekuatan orang-orang yang datang ke kediaman klan Xiao mereka sudah terencana dengan baik, setiap titik penyelamatan diri dijaga dengan ketat. Keadaan ini jelas membuat panik, hanya jeritan kepasrahan yang semakin menggema bersahutan di tengah keputusasaan tak berujung. Malam yang baru saja dimulai kini tiba-tiba dihiasi suara teriakan, tangisan serta jeritan menyambut datangnya gelap. Hari ini seperti sudah ditakdirkan, merupakan saat terakhir bagi anggota klan Xiao untuk menghirup udara di dunia. Ini, untuk para tetua dan patriark klan Xiao segera berhadapan dengan pimpinan 5 aliansi keluarga besar. Dalam waktu singkat klan Xiao dikepung dari segala arah, mereka berasal dari aliansi keluarga besar serta kelompok kriminal yang bergabung dengan kelompok pemberontak Sigua. Meskipun mereka bukanlah pasukan utama kelompok Sigua, tetapi setiap mereka adalah petarung jalanan atau kultivator bebas yang memiliki kebencian dengan Kaisar Ma. Apa yang kalian lakukan? Tanya Patriark Xiaoping ketakutan. Kamu seharusnya sudah tahu, kedatangan kami jelas berhubungan dengan tambang batu energi yang kau sembunyikan, ucap salah seorang tetua dari klan Murong. Xiaoping terdiam,
Meskipun ia tahu jika hal itu adalah benar namun ia sendiri belum melakukan eksplorasi secara mendalam terkait keberadaan tambang batu energi di Bukit Jinzi atau yang biasa disebut sebagai tanah terlarang klan Xiao. Hal itu juga yang menjadi pertimbangan terbesarnya tentang asal-usul keberadaan batu giok naga hitam yang kini menghilang entah kemana. Dari mana kalian mengetahui hal tersebut? Tanya Xiaoping penasaran. Hahaha, bukankah sebelumnya Tuan Kai Chenlong sudah mengirim utusan agar kalian bergabung dan menyerahkan Bukit Jinzi, ucap Zheng Haikuan, ia adalah pendekar pedang terkemuka di kota Xinjiang. Bab 14. Dimulainya pemusnahan klan Xiao. Dalam aksi kali ini Zheng Haikuan dan para tetua lainnya hanya bertugas membunuh petinggi klan Xiao, setelahnya mereka hanya akan menonton kehancuran klan Xiao. Kalian benar-benar kurang ajar, teriak Xiaoping dengan penuh amarah. Hahaha, kamu juga bukan orang baik, lalu kenapa kami harus segan terhadapmu, ujar Zheng Haikuan sambil mengeluarkan pedangnya. Xiaoping tampak putus asa, dia tahu jika Zheng Haikuan bukanlah lawannya. Seseorang yang merupakan kultivator pedang bukanlah sesuatu yang bisa disentuh, orang seperti Zheng Haikuan bisa melawan seorang kultivator yang memiliki tingkatan 2 tingkat lebih tinggi darinya. Apalagi pedang spiritual di tangan Zheng Haikuan adalah barang pusaka, hanya digunakan untuk membunuh banyak orang. Legenda pedang penghancur telah tersiar luas selama beberapa dekade, jika bukan karena perlindungan yang kuat maka pedang tersebut sudah menjadi rebutan banyak orang. Dengan majunya Zheng Haikuan, 4 orang tetua keluarga besar lainnya segera bergegas maju. Tugas mereka hanyalah memusnahkan patriark dan para tetuanya. Setelah itu mereka bisa beristirahat dan menikmati pembantaian anggota klan Xiao, di bawah orang-orang dari aliansi keluarga besar maka pembantaian sepihak sangat mudah dilakukan. Dengan jumlah yang tidak berimbang ini, kematian para petinggi klan Xiao hanyalah seperti mencabut bulu ayam yang sudah direbus dalam kuali. Kekuatan para tetua utama dari aliansi keluarga besar juga sangat kuat, mereka adalah orang-orang pilihan yang selama ini menjadi ujung tombak di keluarga masing-masing. Belum lagi ditambah dengan serangan tertutup yang dilakukan oleh pendekar ahli dari kelompok Sigua, mustahil orang-orang dari klan Xiao bisa selamat. Treng, treng, treng. Hanya suara aduan pedang yang terdengar, dari aula utama hingga lapangan bela diri. Namun hanya beberapa saat para pendekar klan Xiao bisa bertahan, sebelum mereka semua akhirnya tewas di tangan aliansi keluarga besar. Serangan yang dilakukan dengan terencana dan terorganisir mampu membinasakan orang-orang klan Xiao hanya dalam sekejap mata, membuat hal ini berjalan dengan sangat mudah. Lapangan bela diri yang sebelumnya menjadi tempat kebanggaan klan Xiao kini berubah menjadi tempat jagal manusia. Beberapa wanita cantik yang berasal dari klan Xiao tidak luput dari pelecehan seksual sebelum mereka dibunuh. Mereka benar-benar tidak menyangka akan terjadi peristiwa kelam dalam hidup mereka. Xiao Feng sebagai tuan muda klan Xiao bertarung mati-matian, segala luka sabetan pedang di tubuhnya ia tahan dan dengan tekadnya ia tidak menyerah begitu saja meski keluarganya habis dibantai. Ia hanya bisa pasrah menyaksikan anggota klannya dibunuh dan barang-barang mereka dijarah. Tolong, tolong. Tuan muda, suara Xiao Bao terdengar menyedihkan, ia adalah kaki tangan yang sebelumnya ikut menjebak Xiao Chen. Ampuni nyawaku, mata Xiao Bao menunjukkan ekspresi putus asa ketika dia melihat gerakan orang-orang yang hendak membunuhnya. Xiao Bao pasti akan mati jika dia terkena tebasan pedang dari kelompok keluarga besar. Xiao Bao jatuh berlutut dan dia terus merendahkan diri untuk memohon dan meminta belas kasihan dari orang-orang yang hendak membunuhnya. Selep, 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 para pembunuh tidak akan pernah mendengarkan permintaan seorang anggota klan Xiao. Mereka menusuk dada, perut dan leher Xiao Bao tepat di dekat Xiao Feng. Meski Xiao Feng kali ini menggunakan baju pelindung kulit yang melindungi area dadanya tetap saja ia merasa ngeri melihat pengikutnya tewas di depan matanya. Tubuh Xiao Bao jatuh ke tanah, lalu ditendang dengan keras seperti bola dengan benturan dan menabrak hancur patung naga yang terdapat di lapangan bela diri. Tubuhnya yang sudah tak bernyawa jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk, meninggalkan genangan darah yang menyedihkan. Satu tendangan yang dilakukan oleh salah seorang dari kelompok mereka telah membuat nyali Xiao Feng menggigil ketakutan. Dalam kelengahan beberapa orang, ia berlari dan menyelamatkan diri ke titik yang lebih aman. Xiao Feng melangkah mundur untuk menjaga jarak. Meskipun dia merasa lebih kuat daripada pria yang berada di aliansi keluarga besar, tetap saja dia tidak akan sanggup menerima pukulan dari para anggota keluarga besar itu yang sangat banyak. Para anggota kelompok aliansi tertawa dan mengulurkan tangannya untuk menjarah dan merebut sumber daya sebanyak mungkin. Apalagi orang-orang dari kelompok Sigua, mereka bertindak sangat barbar dan tidak kenal ampun sama sekali. Xiao Feng berhenti berharap dan menyerah pada keadaan,
ia membalikkan badannya untuk pergi menyelamatkan diri. Tepat saat itu, Xiao Feng seperti mengingat sesuatu, lalu dia menolehkan kepalanya dan berkata, "Oh iya, aku lupa akan satu hal. Bagaimana kabar Xiao Chen? Mungkinkah ia adalah mata-mata yang telah mengirim orang-orang ini?" La masih berada di dalam kurungan khusus di Tanah Terlarang, seharusnya saat ini Xiao Chen telah tewas di dalam penjara Tanah Terlarang, ucap seorang penjaga yang mengawal keselamatan Xiao Feng tersebut. Setelah kematian ibunya, Xiao Chen sangat terpukul, energi gelap di dalam tubuhnya telah menghantui jiwanya dan membungkusnya dengan keadaan yang tidak dapat terkendali, dengan semaksimal mungkin ia berusaha mempertahankan kesadarannya. Pada saat ini ia merasakan banyak kekuatan besar yang sedang mengepung klan Xiao. Sebagai pendekar yang baru saja memasuki ranah keabadian jelas ia merasakan kekuatan membunuh yang telah menghabisi orang-orang klan Xiao. Pada tahap ini, Xiao Chen tidak peduli sama sekali terhadap orang-orang klan Xiao. Perlakuan mereka selama ini kepadanya dan juga ibunya merupakan karma yang harus mereka hadapi, belum lagi Xiao Chen harus membalaskan kebencian kepada klan Xiao secara pribadi. Xiao Chen hendak pergi meninggalkan rumah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, namun ia melihat sekelompok orang sudah datang dan memandang kejam ke arahnya. "Siapa kalian?" tanya Xiao Chen dengan nada dingin. "Kami adalah orang yang akan membunuhmu," jawab salah seorang dari mereka. "Mengapa kalian ingin membunuhku?" tanya Xiao Chen masih dengan ekspresi yang sama. "Kamu adalah klan Xiao, setiap dari kalian tidak ada yang dibiarkan hidup," jawab orang itu lagi. "Berikan aku alasan lain, karena aku bukan bagian dari klan Xiao," ujar Xiao Chen dengan dingin. La sama sekali tidak mau disebut sebagai anggota klan Xiao, keluarga yang memperlakukan dirinya seperti sampah dan membiarkan ibunya meninggal tanpa ada yang mempedulikannya. "Banyak omong," kata salah seorang anggota kelompok lainnya. "Terserah dengan apa yang kalian lakukan dengan klan Xiao, tapi aku ingatkan jika aku bukanlah bagian dari mereka. Biarkan aku pergi dan meninggalkan tempat ini," ucap Xiao Chen dengan nada datar. "Apakah kamu sedang bergurau? Sudah kukatakan tidak akan ada orang yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini," ucap orang yang pertama. Ia mencibir dan meremehkan Xiao Chen. Bab 15. Kemunculan Xiao Chen. "Menyingkirlah. Aku tidak ingin menyakiti kalian," ucap Xiao Chen dengan tegas. "Hahaha, hahaha, hahaha." Terdengar gelak tawa, sekelompok orang itu tertawa mengejek. Mereka tidak mengira jika seorang pemuda yang terlihat kurus dan lusuh itu mengatakan sesuatu yang hanya pantas dikatakan oleh seorang pendekar ahli. Tidak ada informasi apapun di klan Xiao, selain Xiao Feng yang merupakan tuan muda klan Xiao tidak ada pemuda berbakat lainnya. Jadi mereka benar-benar menganggap pemuda di depannya adalah orang gila. Bahkan Xiao Feng sendiri dan para pemuda lainnya kini sedang mempertaruhkan nyawa mereka, di bawah kepungan para anggota keluarga besar lainnya klan Xiao bukanlah apa-apa. Penyerangan kali ini juga diprakarsai oleh Kai Chenlong, pemimpin kelompok pembunuh bayaran sekaligus kelompok pemberontak Si Gua yang paling ditakuti oleh Kaisar Ma. Sebagai buronan nomor 1 di wilayah Kekaisaran Ma, Kai Chenlong adalah pendekar ahli di tingkat keabadian tahap menengah. Ia mendapatkan peringkat nomor 1 sebagai pria yang memimpin pasukan bawah tanah, di bawah kekuatannya ia ingin menjadi penguasa menggantikan Kaisar Ma Fan yang terlalu lemah dalam memimpin. 10 tahun yang lalu ia berusaha menyerang istana kekaisaran, menghabisi banyak prajurit serta orang-orang yang berada di lingkungan istana. Beruntungnya saat itu Kaisar Ma Fan memiliki beberapa orang penjaga, seperti Fang Yuan dan juga Ye Qiu. Dua pendekar ahli tersebut berhasil mengimbangi Kai Chenlong dan memaksanya mundur hingga menghilang selama 1 dekade. Kini Kai Chenlong muncul kembali dengan kelompoknya yang sama, dengan dukungan pengikutnya yang setia. Ia adalah sosok yang mengerikan. Apalagi selama ini ia sudah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, ia mengawali pergerakannya dengan menghancurkan klan Xiao untuk menguasai sumber daya. "Kalian memang cari mati." Xiao Chen mendengus kesal, ia tidak mengira jika orang-orang di depan tampak meremehkannya. Xiao Chen mulai terpancing emosinya, pembawaan dirinya yang belum stabil memaksanya mengeluarkan amarah yang membara di matanya. Orang-orang pun memandang Xiao Chen dengan marah. Mereka berpikiran jika pemuda yang di depannya adalah orang yang gegabah dan berani menyinggung mereka dengan kata-kata provokatif. Mereka tidak bisa mentolerir ucapan Xiao Chen, oleh karena itu mereka tidak ragu untuk bersiap membunuhnya. Mereka semua adalah pendekar yang berada di tahap perak, menghabisi pemuda kurus seperti Xiao Chen hanyalah suatu penindasan. "Bunuh dia." Terdengar ucapan dengan nada memerintah yang datang dari kelompok para pendekar, membuat beberapa orang segera bergerak untuk menghancurkan Xiao Chen. Buk, buk, buk. Pada saat yang bersamaan, cahaya dingin mendarat di leher orang-orang itu.
Darah segar menyembur ke udara sebelum mereka semua terkapar meregang nyawa. Kamu, bagaimana kamu bisa sekuat itu? Teriak seseorang yang memberi perintah sebelumnya. Tanpa sadar ia mundur beberapa langkah, ia juga memiliki kemampuan yang sama dengan para pendekar yang baru saja tewas. Melihat seorang pemuda yang membunuh tanpa terlihat itu, membuat beberapa anggota kelompok lainnya merasa ngeri yang terpancar di kelopak matanya. Xiao Chen bergerak lebih cepat dari orang-orang yang ingin menyerangnya, di bawah pengaruh kesadarannya yang semakin berkurang ia bertindak menjadi semakin kejam. Xiao Chen yang selama ini pendiam, mulai menunjukkan keahliannya dan keadaan juga yang sudah mengubahnya menjadi seperti ini. Kini Xiao Chen tidak lagi bersikap sopan kepada orang yang ingin membunuhnya, sebelum anggota kelompok lainnya bereaksi Xiao Chen sudah menghabisi mereka semua dengan cara yang sama. Xiao Chen menggunakan pukulan yang mengarah ke leher dan kepala mereka semua, menghancurkan tanpa ragu tanpa meninggalkan jejak kasihan. Beberapa orang lainnya yang kembali datang dan melihat Xiao Chen, mereka berdiri takjub lalu mundur sedikit dan melihat ke arah Xiao Chen dengan tatapan ngeri. Hanya beberapa detik, lebih dari 5 orang pendekar tingkat perak tewas dengan mengenaskan. Seseorang dari mereka segera tersadar dan memberikan kode untuk menjadi perhatian, pemuda kejam klan Xiao yang sebenarnya ada di tempat ini dan hal ini telah mematahkan keberadaan Xiao Feng yang selama ini menjadi sosok pemuda berbakat. Setelah membunuh beberapa orang, perasaan Xiao Chen semakin tidak menentu. Rasa haus darah tiba-tiba mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, entah mengapa ia merasa sedikit tenang saat menghabisi nyawa orang lain. Di dalam tubuhnya seperti ada lautan kekacauan, dengan membunuh orang ia seperti mendapatkan ketenangan dan sensasi nyaman di tubuhnya. Hal yang tidak disadari oleh Xiao Chen adalah ia sedang dikuasai oleh iblis hati, akumulasi kebenciannya selama ini dan kesedihan mendalam telah membuatnya kehilangan kesadaran. Ia lupa jika kekuatan yang dimilikinya adalah untuk menghancurkan ketidakadilan, dan juga menghancurkan kebatilan. Pada saat ini ia benar-benar telah melupakan janjinya tersebut kepada jiwa yang sebelumnya terdapat di dalam giok naga hitam. Kabut hitam kini menyelimuti Xiao Chen dengan tatapan penuh permusuhan. Xiao Chen memandang dingin ke arah orang-orang yang semakin banyak menghampirinya, mengelilinginya seperti domba yang siap diburu kapan saja. Kalian semua hanya mencari kematian, ucap Xiao Chen sebelum bayangan tubuhnya menghilang di depan puluhan pasang mata. Setelah mengatakan demikian, aura pembunuhan yang kuat dan jahat menyebar. Angin bertiup dingin, meninggalkan kehancuran pada setiap tubuh orang-orang yang mengepung Xiao Chen. Satu persatu tubuh pendekar tersebut mengejang, tewas dengan kondisi yang mengenaskan dan tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Kejadian pembantaian sepihak ini berlangsung secara terus-menerus dan menimbulkan ketakutan di pihak lawan. Mereka berhamburan ketakutan, setiap langkah Xiao Chen membawa kematian bagi setiap orang yang berada dalam jangkauannya. Sudah tidak terhitung berapa jumlah pendekar perunggu dan pendekar perak yang tewas, bahkan beberapa pendekar emas yang menghadang telah berubah menjadi kabut darah. Adegan ini tidak luput dari perhatian seorang kultivator pedang yang sedang berjalan sambil mengawasi jalannya kehancuran klan Xiao. Kurang ajar, seorang lelaki parubaya tiba-tiba mengumpat kesal. Orang-orang yang ia bawa yang berasal dari keluarga intinya terlihat tewas tidak jauh dari pandangannya. Awalnya ia tidak akan bertindak karena ia merupakan pendekar ahli yang tidak memiliki lawan di keluarga Xiao, bahkan Patriark Xiao Ping tewas dalam satu tebasan pedangnya. Kehadirannya dimaksudkan untuk memastikan kehancuran klan Xiao dan memantapkan kerjasama dengan Kai Chenlong, tetapi keadaan membuatnya harus mengambil tindakan. Klan Xiao memang pantas dimusnahkan. Sambil bicara, lelaki parubaya tersebut mengeluarkan pedang panjangnya. Aura pendekar bintang tahap akhir meledak, wajahnya berubah menjadi ganas. Pedang itu langsung bergerak hendak menebas Xiao Chen. Hari ini seluruh keturunan klan Xiao akan mati, sambil berbicara, ia bergerak ke arah Xiao Chen dengan ganas. Bab 16. Menghancurkan hasrat pedang. Pedang di tangannya terangkat, mengeluarkan energi berkilauan seperti aliran cahaya menyabet tubuh Xiao Chen. Pedang tersebut seperti gelombang awan yang bergulung menembus ruang, ketajamannya menimbulkan hawa membunuh yang kejam. Xiao Chen merasakan tubuhnya dihinggapi rasa dingin, tapi dengan tenang ia menghadapi serangan itu lalu menghilang dalam sekejap mata. Pedang lelaki parubaya tersebut lalu menyentuh udara, menebas bayangan samar mirip seperti seekor naga. Bayangan hitam. Lelaki parubaya itu berseru tanpa sadar. Bayangan hitam adalah teknik terkenal Sekte Naga Hitam. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik tingkat tinggi tersebut. Ia sendiri mengenali teknik tersebut karena pernah melihat tetua sekte tersebut menggunakannya. Apakah benar jika klan Xiao memang memiliki keterampilan Sekte Naga Hitam?
Gumam lelaki parubaya tersebut dengan ekspresi buruk. Di masa lalu salah seorang leluhur keluarga Xiao adalah seorang tetua misterius Sekte Naga Hitam, namun ia meninggalkan Sekte Naga Hitam dan memilih untuk mengasingkan diri di salah satu lokasi yang disebut Tanah Terlarang Klan Xiao. Dia tidak menyangka jika ada seorang pemuda klan Xiao dapat menggunakan jurus tersebut dengan baik, bahkan dengan levelnya saat ini dia jelas merasakan jika kemampuan pemuda tersebut berada di tahap sempurna. Jika tidak demikian maka pemuda tersebut takkan mampu menghindari tebasan pedangnya barusan, apalagi pedang yang ia gunakan adalah benda pusaka keluarganya. Majulah, ucap Xiao Chen dengan dingin. Pada saat ini Xiao Chen seperti sedang memasuki tahap asing di dalam hatinya, rasa sedih ditinggal mati oleh ibunya membuatnya luka perih tidak berujung. Kini seseorang datang ingin membunuhnya, padahal ia sendiri belum menuntut balas kebenciannya kepada klan Xiao. Menyadari jika pemuda tersebut tidak biasa, lelaki parubaya itu langsung meningkatkan semangat bertempurnya ke tingkat maksimal. Dalam sekejap tubuhnya dibungkus energi ki yang tebal, kinya meletus membentuk pusaran angin yang berputar di sekitar tubuhnya. Pasir dan batu beterbangan, tanah yang diinjak oleh lelaki parubaya tersebut meledak membuat beberapa orang yang berada di sekitarnya menyingkir. Tubuh lelaki parubaya tersebut bergerak seperti petir, membawa kekuatan penghancur ke arah Xiao Chen. Pedang penghancur. Ki yang besar pun mengalir ke dalam pedangnya, sebuah garis berbentuk cahaya terlihat terang menegaskan hal tersebut sebagai pemutus kehidupan Xiao Chen. Xiao Chen melihat serangan berikutnya sambil mencibir, dalam pandangannya gerakan lelaki parubaya tersebut sangat lambat. Sama seperti sebelumnya, ia menghindari serangan tersebut dengan mudah. Duar, sesaat Xiao Chen menghindar, energi pedang yang dahsyat menghancurkan sebuah bangunan dan meninggalkan jejak kehancuran yang mengerikan. Ada lubang besar tercipta akibat serangan ganas tersebut. Kurang ajar, apakah kamu hanya tahu cara menghindar, umpat lelaki parubaya itu dengan kesal. Ki yang lebih ganas keluar dari tubuhnya seperti badai, setelah 2 kali serangannya gagal kini lelaki parubaya tersebut benar-benar marah. Pada detik berikutnya, aura pedang yang dahsyat mengeluarkan tekanan udara yang kuat dan mengarah ke tubuh Xiao Chen. Pada saat pedang itu bergerak, satu persatu bayangan pedang tercipta lapis demi lapis menciptakan kilatan petir, seolah akan ada badai besar yang datang. Hasrat pedang. Minggir semuanya. Beberapa orang melihatnya dengan jelas, mereka jelas mengenal lelaki parubaya tersebut yang nyatanya adalah Zheng Haikuan. Dia adalah pendekar ahli pedang keluarga Zheng, jenius bela diri yang selama ini menjadi ujung tombak keluarga Zheng. Kini Zheng Haikuan telah mengeluarkan pedang pusaka keluarganya, pedang spiritual yang baru saja ia sempurnakan dan menjadikan pedang tersebut sangat tajam. Hanya pendekar ahli yang telah membangkitkan hasrat pedang yang dapat menggunakan pedang spiritual tersebut, tidak heran jika Zheng Haikuan memiliki kekuatan berlipat ganda saat menggunakan pedang spiritual itu. Siapa anak muda tersebut? Bagaimana mungkin ia layak mendapatkan perhatian dari Zheng Haikuan? Orang-orang mulai bertanya, seharusnya keluarga Xiao tidak memiliki ahli yang masih terbilang sangat muda ini. Dalam penyerangan kali ini seharusnya Zheng Haikuan tidak perlu turun tangan secara langsung, ia dan beberapa pendekar ahli lainnya hanya diplot untuk mengawasi saja. Namun siapa sangka, muncul pemuda misterius yang mampu membuat Zheng Haikuan kewalahan sampai harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Di medan pertempuran, hasrat pedang yang dikeluarkan oleh Zheng Haikuan sangat tajam, menembus setiap kehampaan dengan tekanan ketajaman yang mengiris hingga ke dalam hati. Matilah, teriak Zheng Haikuan dengan keras. Menghadapi serangan dari lawannya Xiao Chen tidak lagi menghindar, ia menghadapi serangan pedang tersebut dengan sebuah tinju yang mengandung kekuatan energi spiritual yang sangat kuat. Seolah kekuatan alam berkumpul di telapak tangannya, cahaya menyilaukan muncul dan menghancurkan bayangan pedang yang menderu-deru. Bumim, sebuah ledakan besar tercipta, serpihan energi yang dikeluarkan oleh Zheng Haikuan menjalar ke seluruh wilayah sekitar. Beberapa orang yang berada di dekatnya tewas terkena ledakan energi, sampai mati pun mereka tidak percaya jika ada pemuda kuat di klan Xiao. Akibat tumbukan energi kuat itu, pedang di tangan Zheng Haikuan bergetar dan terjatuh ke tanah, tetapi energi kuat yang diluncurkan Xiao Chen masih terus bergerak dan menghancurkan lapisan ki pelindung tubuh Zheng Haikuan. RGGH. Tubuh Zheng Haikuan terpental ke belakang, sapuan gelombang energi yang menerpanya telah membuat tubuhnya terluka sangat parah. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana klan Xiao ada orang sepertimu? Zheng Haikuan meracau ketakutan. Xiao Chen tidak menjawab pertanyaannya sama sekali, saat ini hatinya sedang diliputi perasaan kebencian dan haus darah. Ia lalu mengambil pedang Zheng Haikuan yang terjatuh, ia merasakan jika pedang tersebut memiliki kekuatan yang tidak sederhana. Jejak ki murni di dalam tubuhnya mengalir ke dalam pedang,
menimbulkan lapisan energi berkilauan dan membuat pedang tersebut berubah menjadi lapisan pedang yang baru. Detik berikutnya Xiao Chen tidak memikirkan apapun, ia tidak ragu-ragu untuk menebaskan pedangnya ke tubuh Zheng Haikuan yang terbaring menyedihkan. "Jangan bunuh aku," pinta Zheng Haikuan penuh penyesalan. Cahaya pedang menyentuh tubuhnya dengan kekuatan penghancur. Tubuh Zheng Haikuan terbelah, meninggalkan retakan panjang di bawahnya hingga radius 50 meter. Orang-orang yang baru saja tiba dan melihat pemandangan di depannya menjadi sangat terkejut, tatapan mereka kosong dan tidak menyangka seorang pemuda dapat membunuh Zheng Haikuan. Glek, glek, tanpa sadar mereka menelan ludah, di hadapan mereka tampak pemuda membalikkan badannya. Tubuhnya kurus, rambutnya tidak terurus namun sorot matanya berwarna merah darah seperti iblis dari neraka. Mereka mundur perlahan, memandang Xiao Chen dengan ketakutan dan ingin melarikan diri sejauh mungkin. Namun niat mereka sudah terlambat, detik berikutnya mereka langsung dibunuh Xiao Chen tanpa berkedip. Bab 17. Menghabisi dengan mudah. Setelah melakukan pembunuhan itu, Xiao Chen membawa pedang panjangnya yang ia dapatkan dari Zheng Haikuan. Seperti orang yang merangkak dari neraka, Xiao Chen bergerak dan menebaskan pedangnya pada setiap orang yang ia temui. Bahkan ia tidak peduli sama sekali meskipun orang yang dibantainya juga berasal dari klan Xiao. Di bawah kesadarannya yang sudah tercampur dengan kesedihan dan kebencian ia mengayunkan pedang layaknya menghancurkan tahu. Puluhan hingga ratusan orang meregang nyawa, para pendekar yang baru saja membunuh patriark dan keluarga inti klan Xiao tercengang dengan kehadiran pemuda kurus. Ia membunuh tanpa ampun, menghancurkan orang-orang yang mendekatinya dengan ganas. "Siapa pemuda itu?" Seorang lelaki penuh keagungan bertanya. "Ia adalah Kai Qianlong. Seharusnya ia berasal dari klan Xiao, ia muncul dari bagian dalam dan tampaknya ia adalah keberadaan yang disembunyikan oleh klan Xiao selama ini," ucap orang itu dengan hati-hati. "Menarik. Aku tidak menyangka jika kedatanganku ke klan Xiao akan mendapatkan pemandangan seperti ini," ucap Kai Qianlong dengan senyum seringai. "Tuanku, apakah kita akan menghabisinya?" tanya bawahan Kai Qianlong dengan sopan. "Biarkan ia bermain dahulu dengan para tetua dari keluarga besar, mengurangi sekutu akan membuat bagian kita menjadi lebih besar," ujar Kai Qianlong dengan santai. "Meski demikian, segera siapkan para petarung kita untuk mengepung pemuda itu," lanjut Kai Qianlong. "Baik tuanku," jawab Liu Qingkai, tangan kanan Kai Qianlong. Setelah menyampaikan laporannya, bawahan Kai Qianlong lalu undur diri. Di bawah gelapnya malam, ia mengeluarkan sebuah peluit dan meniupnya dengan seksama. Ratusan bayangan hitam berkelebat di dalam gelap, dengan senjata tajam mematikan mereka mulai berkumpul di depan bawahan Kai Qianlong tersebut. Mereka adalah pasukan pilar kelompok Si Gua, para pendekar jalanan yang direkrut secara khusus oleh Kai Qianlong untuk persiapan pemberontakan melawan Kekaisaran Ma. Mereka berjumlah 500 orang lebih, memiliki basis kekuatan pendekar berlian tingkat menengah dan sebagian tingkat akhir. Sementara itu, Kai Qianlong hampir melupakan tujuannya dalam memusnahkan klan Xiao. Jauh di dalam lubuk hatinya ia sedang memperhatikan pemuda yang tiba-tiba muncul tersebut, ia berharap jika pemuda tersebut tidak mengecewakannya, bisa bertarung dengannya dengan baik, memuaskan hasrat pertempuran yang selama ini tidak ia dapatkan. Kai Qianlong adalah seorang pendekar tanpa tanding, setelah menghilang selama 10 tahun kini ia muncul dengan kekuatan barunya. Ia mengincar tambang energi klan Xiao untuk melancarkan proses kultivasinya, ia juga ingin membangun kekuatan untuk menumbangkan kekaisaran dan menjadi penguasa benua timur. Tetapi kini ia melihat seseorang yang dapat membangkitkan hasrat bertarungnya, sebelumnya ia menyimpan keinginan bertarungnya untuk Fang Yuan dan Ye Qiu. Dua orang komandan yang telah menghalangi aksinya saat dirinya ingin menggulingkan kekuasaan Kaisar Ma Fan, mereka berdua berasal dari pasukan Mingling yang bertugas melindungi keselamatan Kaisar. Kemunculan Xiao Chen yang berada di luar perkiraan, membuat gunungan mayat tercipta dengan begitu cepat. Orang-orang dari klan Xiao sendiri tidak percaya, berkali-kali mereka mengucek matanya namun sosok Xiao Chen masih berdiri tegak dengan pedang terhunus. Awalnya mereka merasa senang, ada setitik harapan di antara rasa putus asa dari kematian. Mereka yang berasal dari klan Xiao memandang Xiao Chen sebagai malaikat penolong, namun ketika Xiao Chen membunuh tanpa ampun dan tanpa mengenal lawan barulah mereka menyadari jika ada sesuatu yang salah. Xiao Chen bergerak sendiri, ia tidak terpengaruh dengan siapapun. Bahkan beberapa orang anggota klan Xiao yang berada di dekatnya langsung tewas tanpa klarifikasi apapun. Hal ini membuat mereka ngeri dan merasa menyesal telah memperlakukan Xiao Chen dengan buruk selama ini. Tetapi mereka tidak memiliki waktu untuk menyesal,
yang mereka bisa lakukan adalah menyelamatkan diri selagi orang-orang yang mengepung klan Xiao tengah disibukkan dengan aksi pembantaian Xiao Chen. Apakah dia masih Xiao Chen? Gumam Xiao Feng, tubuhnya sudah penuh dengan luka. Xiao Feng memang memiliki penilaian terhadap Xiao Chen dan ingin membunuhnya sebelum ia berkembang lebih jauh. Ia mengira Xiao Chen akan tewas setelah berada di tanah terlarang, namun ia tidak menduga jika Xiao Chen bisa keluar hidup-hidup dan memiliki kekuatan sangat menakutkan. Tuan muda, mari kita berlindung terlebih dahulu, ucap seseorang yang menghampiri Xiao Feng. Setelah para tetua dan juga patriark tewas, hanya Xiao Feng yang kini bisa mereka selamatkan dan dijadikan harapan. Meskipun saat ini klan Xiao bisa dikatakan hancur, namun setidaknya di masa depan masih ada harapan untuk bangkit lagi. Xiao Feng mengangguk pelan, luka-luka di tubuhnya sangat serius. Hanya mengandalkan bantuan orang lain ia bisa selamat, tetapi ekspresi ketakutan terus menghantuinya saat melihat Xiao Chen yang terus membunuh tanpa henti. Meski ia tidak mengetahui kekuatan Xiao Chen, tetapi ia baru saja melihat para tetua klan tewas seperti ayam potong di tangannya. Di medan pertempurannya, Xiao Chen tampak dikelilingi oleh para pendekar ahli. Mereka semua adalah pendekar yang memiliki kekuatan pendekar bintang, rata-rata dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Zheng Haikuan yang telah tewas sebelumnya di tangan Xiao Chen. Mari kita bunuh bersama pemuda ini, ucap seorang dari mereka. Xiao Chen terdiam, dia mengabaikan keberadaan orang-orang yang akan menyerangnya. Namun ia memperhatikan seseorang yang selalu memperhatikannya, itu adalah Kai Qianlong. Kuharap kau mau bersabar menungguku, ujar Xiao Chen dengan santai. Semua orang yang hendak menyerang Xiao Chen terperangah, mereka tidak mengira jika kehadiran mereka tidak dianggap oleh seorang pemuda kurus yang tengah berdiri dengan baju berlumuran darah. Kulit kepala mereka serasa tebal, mereka benar-benar tidak habis pikir dengan kekonyolan yang baru saja dilakukan oleh pemuda tersebut. Hahaha, apakah kau perlu bantuanku untuk menghabisi mereka terlebih dahulu? Ucap Kai Qianlong dengan santai. Mendengar perkataan Kai Qianlong, membuat beberapa orang menjadi geram. Mereka adalah sekutunya, namun mereka tidak mengerti mengapa kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulut Kai Qianlong. Mereka bukanlah apa-apa, asal kamu mau menunggu sebentar itu sudah cukup, ujar Xiao Chen dengan datar. Meski Xiao Chen kehilangan kesadarannya, namun hasrat bertarungnya sudah mengendalikan dirinya untuk selalu bertarung dan terus bertarung. Pada saat ini ia sudah seperti Kai Qianlong, haus akan pertarungan dan menantikan sebuah pertarungan utama sebagai sajian yang sebenarnya. Kamu sebaiknya cepat mati, ucap salah seorang dari pendekar ahli dengan kesal, ia mengabaikan perkataan Kai Qianlong barusan. Pada saat ini petarung keluarga Yun, Wen, Song, dan keluarga Murong telah berkumpul. Sebelumnya Zheng Haikuan dari keluarga Zheng sudah tewas, mengurangi kekuatan 5 keluarga besar yang saat ini menyerbu klan Xiao. Kini para pendekar ahli sudah berkumpul dengan kekuatan yang sama, sekuat apapun pemuda yang berada di depan mereka tetap saja bukanlah tandingan para pendekar keluarga besar. 4 orang pendekar dengan ranah pendekar bintang menatap tajam ke arah Xiao Chen, mereka sudah sangat kesal karena kekuatan pasukan mereka sudah dilumpuhkan oleh pemuda tersebut. Bab 18. Menantikan pertarungan utama. Ada sekitar 500 orang ahli bela diri, mereka adalah kekuatan utama yang telah dipersiapkan oleh Kai Qianlong sebelumnya. Kai Qianlong telah menetapkan bahwa wilayah klan Xiao akan ia jadikan markas utama untuk menghimpun kekuatan, kebangkitannya kali ini harus berhasil dan ia tidak mau mengulangi kegagalan di masa lalu. Dalam aksi kali ini setiap keluarga besar mengirim 200 orang petarung terbaiknya, entah itu yang merupakan anggota keluarga murni maupun petarung yang bekerja di keluarga masing-masing. Dengan jumlah mereka yang 1000 orang lebih, tewas hanya dalam beberapa gerakan dari pemuda yang terlihat asing tersebut. Katakan siapa namamu anak muda? Tanya salah seorang pendekar dari keluarga Yun. Chen, jawab Xiao Chen dengan singkat, ia tidak mau menggunakan marga Xiao sebagai keluarganya. Kau adalah orang terakhir dari klan Xiao yang harus kami musnahkan, ucap pendekar klan Yun. Jangan bawa nama keluarga itu, jika kalian ingin mati cepatlah, ucap Xiao Chen dengan dingin. Sekarang aku ingin kamu mati, ucap salah seorang dari mereka. Tetua dari klan Song begitu bersemangat, sebelumnya ia begitu santai dan menikmati pembantaian keluarga Xiao. Namun setelah menyaksikan adegan berdarah yang dilakukan oleh Xiao Chen jelas ia terkejut, apalagi ia juga baru saja mengetahui jika Zheng Haikuan telah tewas di tangan pemuda tersebut. Bunuh dia, seru yang lainnya. Detik berikutnya aura penuh intimidasi segera berkumpul dan tertuju kepada Xiao Chen, suara menderu seketika mengheningkan kegelapan malam. Gabungan tenaga dalam dari keempat orang tetua utama keluarga besar sangat kuat,
namun hal itu tidak berarti sama sekali di hadapan Xiao Chen. Lemah, ucap Xiao Chen sambil mencibir. Keempat tetua tersebut sangat kaget, mereka sudah mengeluarkan tenaga dalamnya dan menargetkan ke arah Xiao Chen sebagai objek yang terkunci. Namun mereka jelas melihat jika Xiao Chen masih bebas bergerak, tidak ada efek kejut sama sekali yang berpengaruh terhadap dirinya. Sepertinya bocah itu tidak biasa, mari kita gunakan pedang kita dan bertarung dengan sesungguhnya, ucap salah seorang dari mereka memberikan usul. 4 orang tetua keluarga utama berdiri bersama untuk menyerang Xiao Chen. Mereka menggunakan teknik terbaik mereka demi menjatuhkan Xiao Chen. Meski secara individu mereka tidak sekuat Zheng Haikuan dalam teknik berpedang, namun gabungan keempatnya bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Di dalam keheningan, 4 cahaya pedang yang berbeda muncul. Gabungan keempatnya seolah membentuk pusaran naga yang mengaum hendak melahap Xiao Chen. Xiao Chen tentu tidak tinggal diam, ia juga mengeluarkan pedangnya dan menyambut serangan mereka di udara. Pedang mereka beradu, benturan dari pedang tersebut menggetarkan bumi dan langit. Udara di sekitar klan Xiao terdistorsi penuh tekanan, aura pedang yang bisa menghancurkan gunung memaksa beberapa orang yang menyaksikan mundur menjauh. Keempat tetua keluarga tercengang, mereka tidak percaya jika kekuatan gabungan mereka dengan mudah dihalau oleh Xiao Chen. Bagaimana bisa? Ucap salah seorang tetua sambil menggigit bibirnya. Mereka adalah kekuatan utama kota Xinjiang, setiap dari mereka adalah perwakilan terbaik. Namun gabungan kekuatan mereka tidak berarti sama sekali di hadapan pemuda yang terlihat kurus tersebut. Di bawah rasa keterkejutan, kalian hanyalah bajingan tua, sekarang giliranku untuk menyerang, ucap Xiao Chen dengan tenang, namun aura kekuatan serta kepercayaan dirinya sangat kuat. Xiao Chen tidak ingin berlama-lama, ia mengeluarkan kemampuannya berupa seberkas cahaya menyilaukan berbentuk pedang transparan. Bentuknya cukup besar dan memiliki bilah yang sangat tajam, dengan kecepatan seperti petir bilah pedang tersebut bergerak menargetkan 4 orang tetua. Apa? Jiwa pedang, ucap beberapa orang ketakutan. Mereka hanya kultivator pedang biasa, sebelumnya menghadapi Zheng Haikuan yang memiliki hasrat pedang saja mereka kewalahan. Kini mereka dikejutkan dengan kemampuan seorang pemuda yang sudah memiliki jiwa pedang, bahkan energi yang dipancarkan jauh melebihi dari kekuatan yang mereka miliki. Gawat, tidak baik, raung tetua lainnya. Dengan cepat mereka menarik auranya, membentuk energi pertahanan guna melindungi diri mereka masing-masing. Mereka jelas memahami jika semakin kuat serangan maka semakin kuat juga tekanan penguncian yang ditimbulkannya. Energi pedang tersebut bergerak menerobos energi pertahanan 3 orang tetua sekaligus, membiarkan seorang tetua menarik napas dengan lega. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen muncul di depan salah seorang tetua keluarga besar lainnya. Dan itu adalah tetua dari keluarga Song yang memiliki kekuatan yang paling besar di antara mereka. Mata Xiao Chen bersinar dalam gelap dan menatap lurus ke arah tetua Song. Berbarengan dengan energi pedang yang menebas 3 orang tetua keluarga besar, energi pedang lainnya muncul di tangan Xiao Chen. Kekuatannya sangat kuat, bahkan sebelum energi pedang itu bergerak sudah menghancurkan pertahanan yang dibuat oleh tetua Song tersebut. Kamu monster, ucap tetua Song dengan nada tercekat. Keempat orang tetua dari keluarga besar seperti terseret ke dalam jurang kematian, mereka seperti jatuh ke jurang kegelapan dan pandangan mereka buram hanya tebasan pedang yang mengarah kepada mereka dengan kecepatan melebihi cahaya. Seruak, seruak, 2 tebasan pedang dalam satu gerakan, teknik efik yang sedang dipertontonkan oleh Xiao Chen. Detik berikutnya 4 tubuh ambruk ke tanah, bagian tubuhnya terbelah masing-masing menjadi 2 bagian. Xiao Chen membunuh mereka menggunakan teknik yang ia pelajari sebelumnya, warisan dari jiwa astral yang berada di dalam giok naga hitam. Pemandangan ini disaksikan oleh Kai Qianlong dan juga seluruh pasukan pribadinya, ia memicingkan matanya dan mengangguk beberapa kali sebagai bentuk kepuasan. Namun ia juga masih memiliki pertimbangan lain, pasukan yang dibesarkannya harus diuji coba menghadapi Xiao Chen. Tadinya ia mengira pertarungan akan berlangsung selama beberapa saat dan akan cukup menguras tenaga dalam, tetapi adegan di depannya jelas telah melewati batas ekspektasinya. Sekarang apakah kita sudah bisa memulai pertarungan? Tanya Xiao Chen kepada Kai Qianlong. Hahaha, kamu masih terburu-buru? Sebelumnya aku mengira akan bisa bersenang-senang tetapi kamu terlalu cepat mengakhiri pesta, jawab Kai Qianlong dengan santai. Apa maumu sekarang? Tanya Xiao Chen dengan tatapan dingin. Bermainlah dengan anak buahku terlebih dahulu, jangan kecewakan diriku, ujar Kai Qianlong dengan senyum seringai. Bagus, itu tidak masalah. Berapapun orang yang akan kau kirim maka hasilnya akan sama saja, ucap Xiao Chen dengan nada acuh tak acuh. Liu Qingkai,
panggil mereka untuk bersiap. Jadikan hal ini menjadi lebih menarik, ucap Kai Qianlong kepada anak buahnya. Baik tuanku, jawab Liu Qingkai dengan hormat. Liu Qingkai segera menyiapkan ratusan pasukan khusus yang rencananya akan memimpin pemberontakan. Ia tidak menyangka jika tuannya akan mengeluarkan kartu truf ini saat menghadapi seorang pemuda. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka yang sebelumnya memang sudah dipanggil dan bersiap, kini sudah berkumpul di dekat Liu Qingkai. Bab 19. Kehancuran pasukan Si Gua. Dengan tatapan penuh membunuh, mereka semua mengelilingi dan menghalangi langkah Xiao Chen. Dengan jumlah mereka yang ratusan, mereka berpendapat bahwa mustahil jika pemuda yang hanya seorang diri dapat mengalahkan mereka. Liu Qingkai sebagai pemimpin dari kelompok itu menggertakkan giginya, ia tidak mengira jika seorang pemuda mampu menghabisi seluruh aliansi keluarga besar sebelumnya. Sialan, kamu baru saja menghabisi orang-orang dari aliansi keluarga besar. Meski demikian kamu hanya sendiri, kamu tidak akan mampu melawan kami yang berjumlah ratusan, ucap Liu Qingkai dengan nada meremehkan. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Liu Qingkai secara spontan langsung membangkitkan semangat juang. 500-an pendekar ahli tersebut memiliki semangat bertarung yang baru. Tiba-tiba seluruh pandangan tertuju kepada Xiao Chen, semua kekuatan dari ratusan pendekar ahli bela diri tersebut terfokuskan padanya. Majulah. Kalian hanya serangga yang berterbangan di mataku, ucap Xiao Chen dengan senyuman tipisnya. Orang-orang tampak saling memandang, mereka yang haus darah akan pertempuran segera mengangkat senjatanya. Sedangkan beberapa yang sedikit takut, tampak ragu-ragu dan penuh kehati-hatian. Mereka berpikir jika ucapan kosong Xiao Chen barusan hanyalah untuk menakut-nakuti, meskipun Xiao Chen itu dewa sekalipun tetap memiliki batasan. Namun sebelum mereka bergerak, Xiao Chen sudah memutuskan untuk mengangkat pedangnya. Jurus pedang bayangan naga mengayun ke udara, detik berikutnya terdengar suara ledakan keras seperti naga yang mengaum. Xiao Chen bergerak, seperti naga air meliuk di antara ratusan pendekar ahli. Gerakannya seperti tarian kematian, mengejutkan banyak orang yang baru saja akan bersiap. Sesaat Xiao Chen mengangkat pedangnya, ratusan pendekar ahli tersebut berteriak kencang. Dalam sekejap suara kesakitan dan tangisan menggema, kabut darah yang berterbangan dan silih berganti menyembur ke seluruh arah mata angin menyebabkan genangan darah dan mengalir seperti sungai. Walau bagaimanapun Xiao Chen bergerak sendiri menghadapi 500-an pendekar ahli, memikirkan hal ini Liu Qingkai menyipitkan matanya memandang tindakan langsung yang diambil oleh pemuda di depannya tersebut. Ratusan pendekar ahli yang ia rekrut sebelumnya kini mengalami luka yang sangat parah, mereka sekarat dan hampir mati. Bahkan akibat dari tebasan pedang Xiao Chen, tidak sedikit yang langsung meregang nyawa. Bagaimana mungkin kekuatan pemuda itu begitu kuat? Bukankah ia baru saja bertarung melawan ratusan pendekar dari keluarga besar? Gumam Liu Qingkai dengan kaget, apa yang ia lihat benar-benar di luar imajinasinya. Liu Qingkai tidak begitu jelas dengan gerakan Xiao Chen, hanya dalam satu tebasan ia mampu menghabisi anak buahnya dengan cara yang sangat mengerikan. Ia sendiri tidak akan mampu menghabisi pendekar ahli yang berjumlah ratusan hanya dengan satu tebasan pedang. Paling-paling ia hanya bisa membunuh 30 hingga 50 orang dalam kondisinya yang prima. Namun pemuda di depannya baru saja menghabisi seribuan orang, bukankah seharusnya ia sudah kehilangan ki yang banyak? Benar-benar menarik, gumam Kai Qianlong dari kejauhan, ia tidak menyayangkan nyawa anak buahnya. Sebagai pendekar pedang, Kai Qianlong semakin tertarik dengan Xiao Chen. Darah di dalam tubuhnya terasa bergejolak, melihat pemandangan itu ia menjadi lebih bersemangat ketimbang ia melakukan orgasme berkali-kali. Kai Qianlong begitu terangsang, hasrat pedangnya berkali-kali terangkat seperti menemukan kepuasan tertentu. Pada saat seperti ini Kai Qianlong yakin jika pemuda di depannya tersebut berada di ranah yang sama dengan dirinya, yakni tingkat keabadian. Menurutnya ini sangat menarik, perbedaan usia keduanya 2 kali lipat namun pemuda tersebut memiliki kekuatan yang sangat mengagumkan. Faktanya jika saja pertarungan mereka digelar lebih awal, Kai Qianlong tidak yakin akan memiliki keunggulan mutlak. Apa yang ia saksikan saat ini adalah jika pemuda yang bernama Xiao Chen tersebut berada dalam kondisi 80%, itu artinya selama pertarungan sebelumnya ia sudah mengkonsumsi 20% energi Qi untuk membantai ribuan orang pendekar ahli. Bahkan 5 orang yang berasal dari keluarga besar merupakan kultivator yang tidak bisa disinggung sembarangan. Xiao Chen yang saat ini masih berada dalam pengaruh bayangan gelapnya, ia hanya perlu bertarung dan bertarung. Tidak peduli dengan nyawanya sendiri, kini ia adalah Raja Neraka Haus Darah yang mencabut nyawa orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang telah meningkat namun energi internalnya pun telah melonjak melebihi ambang batas kemampuan fisiknya sendiri.
Pada tahap ini juga Xiao Chen tidak memperhatikan resiko buruknya, ia terus mengoptimalkan tenaga dalamnya dan memaksimalkan kemampuan tulang naganya demi memenuhi hasrat membunuhnya yang terlapisi hawa kebencian yang pekat. Dengan pedang di tangan, Xiao Chen kembali mengangkat pedangnya ke udara. Bayangan ribuan pedang beterbangan di atas udara, membentuk pedang besar dengan cahaya yang menyilaukan. Setiap garis pedang yang menyilaukan itu mengandung aura ketajaman yang mampu menyayat hati, bila ketajamannya mampu menembus gelombang udara dalam radius ratusan meter. Bumim, energi pedang menyebar dengan ganas, mereka para petarung kelompok si gua tampak berhamburan dengan tampang kepanikan. Detik berikutnya, bilah pedang yang diciptakan oleh Xiao Chen dengan cepat menyapu seluruh pendekar ahli yang tersisa. Tubuh mereka hancur dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin? Jiwa pedang, gumam Liu Qingkai ketakutan, kekuatan pemuda tersebut sudah menyerupai kekuatan Kai Qianlong. Kemampuan memahami jiwa pedang lebih tinggi daripada menguasai hasrat berpedang seperti yang dimiliki oleh Zheng Haikuan sebelumnya. Di seluruh kekaisaran Ma, seharusnya hanya Kai Qianlong yang mampu membangkitkan keahlian seperti itu, tetapi kini seorang pemuda yang asing mampu menyaingi kemampuan tingkat dewa itu. Kau sebaiknya mundur, atur beberapa orang untuk kembali ke markas lama, ucap Kai Qianlong kepada Liu Qingkai tepat di tengah kegalauannya. Apakah ini akan baik-baik saja tuanku? Ucap Liu Qingkai dengan ragu-ragu. Aku hanya ingin bertarung dengan anak itu, untuk hal lainnya kau atur ulang kembali, kata Kai Qianlong dengan serius, setelah melihat jiwa pedang ia semakin tertantang untuk bertarung dengan hidup dan mati. Baiklah kalau begitu, saya undur diri, ucap Liu Qingkai yang sudah tidak dibutuhkan di arena pertempuran. Pada momentum seperti ini Liu Qingkai menyadari jika rencana untuk membangun markas utama di bekas tanah klan Xiao akan gagal. Dengan kehancuran pasukan gabungan yang ia bawa, maka presentase yang ia miliki hanya 5 hingga 10% saja. Hal ini sangat rentan, belum lagi mereka harus berhadapan dengan pasukan istana kekaisaran. Kai Qianlong datang ke arah Xiao Chen dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Chen, aku tidak menyangka jika kau bisa memberikan kepuasan padaku, ucap Kai Qianlong, ia tampak tenang meski anak buahnya baru saja dibunuh. Bab 20. Xiao Chen vs Kai Qianlong. Pemuda di depannya tampak sederhana namun Kai Qianlong dapat mencium bau darah dan hawa kebencian di dalam tubuhnya. Kai Qianlong juga yakin jika Xiao Chen memiliki rahasia di dalam tubuhnya, mustahil seorang pemuda tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan apapun. Kekuatan dan keterampilannya menyerupai keahlian orang-orang Sekte Naga Hitam, namun Kai Qianlong sedikit ragu jika Xiao Chen memiliki hubungan itu. Kai Qianlong harus mengakui jika pemuda di depannya sangat kuat, bisa dikatakan ia juga berada di ranah pendekar keabadian. Meski begitu, Kai Qianlong yakin jika pemuda tersebut masih bukan lawannya. Apakah menurutmu aku sudah layak untuk bertempur denganmu? Tanya Xiao Chen dengan penuh minat. Tentu saja, bahkan jika boleh dikatakan kau sangat layak. Akan tetapi, sebaiknya kau ikut bergabung dengan kelompokku, dengan keberadaan kita maka seluruh benua timur akan kita kuasai. Kau juga bisa menentukan daerahmu sendiri untuk kau nikmati, ucap Kai Qianlong sambil tersenyum ramah, menawarkan pangkat dan jabatan. Pada titik ini, Kai Qianlong tentunya tidak mau kehilangan kesempatan. Sebagai seseorang yang memiliki ambisi ia juga memiliki pemikiran dan pemahaman yang bersifat jauh ke depan. Orang seperti Xiao Chen adalah aset, jika ia berdiri di pihak istana kekaisaran maka akan menjadi masalah besar bagi Kai Qianlong. Sayangnya aku tidak tertarik sama sekali, ucap Xiao Chen dengan cuek, pupil matanya masih berwarna merah darah. Benua Timur memiliki miliaran penduduk, tidak terbayangkan jumlah sumber daya yang dapat mereka kelola dan atur. Meski Kai Qianlong merupakan kultivator yang kuat, ia jelas mengetahui jika ada beberapa tingkatan berikutnya yang ingin ia lewati batasannya, meski itu akan melanggar hukum langit ia juga tidak peduli. Yah, hal itu memang sedikit tidak berguna. Jika begitu kita bisa bertarung. Ucap Kai Qianlong dengan senyum seringainya. Xiao Chen menatap ke arah Kai Qianlong dengan penuh arti, lalu ia pun berkata, baiklah, kita bertarung. Kai Qianlong merasa terkejut dengan tatapan Xiao Chen, dalam sepersekian detik tatapan mengunci Xiao Chen membuat udara seperti membeku. Keduanya berdiri berhadapan, namun Kai Qianlong berusaha tampil dominan. Dengan saling memegang pedang masing-masing, keduanya seperti dua naga yang siap bertempur membakar semangat juang. Detik berikutnya sebuah pedang bergerak dengan sangat cepat, tubuh kurus seorang pemuda tampak melompat ke udara bersiap menebaskan pedangnya ke arah Kai Qianlong. Pedang tersebut mengeluarkan cahaya putih mengisyaratkan ketajamannya, memotong ruang udara yang bertekanan di sekitar tempat Kai Qianlong berdiri.
Pemuda ini memang sangat kuat, pantas saja pasukan terbaikku hancur dalam sekejap. Kai Qianlong sedikit gemetar, merasa aneh dengan kemunculannya. Sesaat kemudian Kai Qianlong mengangkat pedangnya, sebuah cahaya pedang dengan energi yang tebal menutupi lapisan pedang dan meninggalkan benturan dalam dari serangan Xiao Chen. Menyadari serangan pertamanya gagal, Xiao Chen lalu bergerak kembali, sabetan demi sabetan terus ia lakukan. Ia meremehkan kemampuan Kai Qianlong sebelumnya, setelah beberapa jurus ia belum berhasil menembus pertahanan ki pedang yang dibuat oleh Kai Qianlong. Sangat kuat, gumam Xiao Chen dengan ekspresi terkejut. Berikutnya tebasan demi tebasan saling beradu, tebasan beringas Xiao Chen terus diblokir dan membentuk-bentuk bola cahaya di malam yang sunyi. Hanya suara dentingan pedang keduanya yang saling berbenturan dan mengeluarkan bunyi yang menyayat hati di tengah lautan mayat manusia. Sriting, sriting. Dengan kebrutalan serangan Xiao Chen terhadap Kai Qianlong membuat medan pertempuran di sekitarnya menjadi hancur berserakan, energi pedang dari keduanya terus berbenturan dan menimbulkan kerusakan pada tanah dan bangunan. Di saat berikutnya tubuh Kai Qianlong mundur beberapa langkah, ki murni meledak di telapak kakinya dalam satu hentakan ia kembali maju untuk melakukan serangan. Kai Qianlong yang sebelumnya bertahan kini berinisiatif menyerang, pedang di tangannya mengeluarkan kekuatan dahsyat dan menghantam ke arah Xiao Chen seperti guntur menggelegar. Duar, duar, Xiao Chen tersentak melihat cahaya pedang yang mengarah kepadanya, ia menangkis serangan itu dengan pedangnya. Dengan kekuatannya sendiri ia tidak dapat menahan serangan balik Kai Qianlong, membuat tubuhnya bergetar dan jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya ia terjatuh di sepanjang pertempuran, meski tidak terluka namun efek dari menahan serangan barusan ia kehilangan cukup banyak energi. Hahaha, luar biasa, kau memang benar-benar layak menjadi lawanku. Sejauh ini baru dirimu yang sanggup bertahan dari salah satu jurus kematian, ujar Kai Qianlong dengan senyum kepuasan. Kai Qianlong memang secara tulus memuji lawannya, meskipun Xiao Chen memiliki basis kultivasi yang sama dengannya namun kali ini ia merasakan jika dirinya masih sedikit lebih unggul. Sementara itu Xiao Chen terengah-engah, ia bangkit dan berdiri pada posisi semula dengan tatapan mata memerah. Berbarengan dengan itu angin malam bertiup sepoi-sepoi, meniup rambut panjang Xiao Chen menyingkap wajah yang terpercik darah. Kau juga tidak mengecewakan, hasrat bertarungku jadi semakin kuat, ucap Xiao Chen dengan serius. Di dalam dirinya, energi inti emas yang tersisa terus terbakar di dalam dantiannya. Seperti baru saja menelan pil penyembuhan, kini di dalam aliran darahnya menembakkan energi baru yang secara perlahan terkumpul menggantikan energi yang sebelumnya terbuang. Ya, mari kita lebih serius. Aku tahu kamu belum mengeluarkan kemampuan terbaikmu, teknik yang kau gunakan sangat bagus dan seharusnya kau bagian dari Sekte Naga Hitam Tersembunyi, ucap Kai Qianlong dengan antusias. La adalah orang kedua yang mengira jika Xiao Chen berasal dari Sekte Rahasia Naga Hitam, sekte yang tidak muncul mengurusi kepentingan duniawi. Bahkan Kaisar Mafan tidak pernah berhasil membujuk para petinggi sekte tersebut untuk bergabung mendukung pemerintahan. Xiao Chen mengabaikan asumsi pihak lawan, tidak ada yang tahu kebenarannya selain ia sendiri. Alasan kenapa ia bisa sampai di tahap ini karena giok naga hitam yang berada di dalam tubuhnya, meski itu merupakan giok jiwa yang ditinggalkan dewa penghancur untuknya. Ia sendiri tidak tahu berapa persen kekuatan yang ada dalam giok naga hitam tersebut, bagi Xiao Chen sendiri yakin masih ada rahasia tersembunyi yang belum bisa ia temukan. Di sisi lain ia tidak terpengaruh dengan ucapan pihak lain saat dirinya tengah bertarung antara hidup dan mati. Hanya dengan pertarungan seperti inilah dia bisa tahu kemampuan dirinya dan batas kekuatan yang miliki dari warisan benda spiritual, ia mulai terobsesi untuk bertarung dan terus menghancurkan lawan-lawannya. Akhirnya Xiao Chen kembali bergerak melakukan serangan, begitu juga Kai Qianlong nampak melakukan hal yang sama. Xiao Chen mengeluarkan jurus pedang bayangan naganya, ketika ia melakukan itu muncul ledakan angin yang terdistorsi, sinar cahaya kembali terbentuk menyilaukan kegelapan malam dan membentuk garis pedang sepanjang beberapa meter. Bab 21. Pedang Naga Hitam. Kai Qianlong menyipitkan bola matanya, ia memandang Xiao Chen dengan tatapan keterkejutan. Luar biasa, aku belum pernah melihat kemampuan perbaikan diri dengan begitu cepat, gumam Kai Qianlong penuh rasa ingin tahu, mendadak rasa kewaspadaannya pun meningkat setelah serangannya tadi gagal melumpuhkan Xiao Chen. Kendati demikian rasa keterkejutan yang diiringi pujian di hati Kai Qianlong tidak menurunkan hasrat membunuhnya. Ia melangkah maju hendak melakukan serangan tak berbelas kasihan untuk menyambut serangan Xiao Chen yang mengarah kepadanya. Kai Qianlong tidak diam saja, dia memegang pedangnya dengan lebih erat dan menggoyangkannya sekilas lalu cahaya pedang samar muncul. 13 tebasan kematian, pekik Kai Qianlong penuh semangat.
Kekuatan yang ia keluarkan lebih kuat dari sebelumnya, meski ia sangat menikmati pertempuran berdarah ini namun ia tidak ingin kehilangan momentumnya dalam membunuh Xiao Chen. Di bawah sinar rembulan yang redup, cahaya pedang keunguan muncul dari serangan Kai Qianlong. Seperti kekuatan yang dapat merobek langit, energi pedang menusuk Xiao Chen dari kehampaan. Cahaya pedang yang datang ke arah Xiao Chen menyelimuti tubuhnya dengan aura yang mematikan. Teknik yang digunakan oleh Kai Qianlong seperti jarum es yang bergerak cepat menusuk energi pedang yang dimiliki oleh Xiao Chen. Xiao Chen yang sudah mengeluarkan ki aslinya terus bergerak menerjang Kai Qianlong, lah juga mengeluarkan teknik berpedang yang ia kuasai saat berada di lautan kesadarannya. Duar. Sriting. Duar. Benturan demi benturan kekuatan pedang yang merupakan variasi dari teknik jiwa pedang membuat kerusakan di sekitarnya semakin terlihat buruk. Dengan pengalaman bertarungnya, Kai Qianlong masih terlihat lebih tenang ketimbang Xiao Chen. Gerakan yang dilakukan oleh Xiao Chen memang kuat, namun minimnya pengalaman bertarung membuat celah perbedaan di antara keduanya semakin terlihat. Dasar bodoh. Kai Qianlong mencibir pada serangan ke-10 dari teknik yang lah gunakan. Pada saat ini Kai Qianlong meningkatkan variasi serangannya dan menambah kecepatannya. Menghadapi serangan Kai Qianlong yang berubah tiba-tiba dan menjadi semakin ganas, membuat Xiao Chen terlihat semakin kewalahan. Dalam 3 serangan terakhir ia semakin terpojok dan terlihat kesulitan mengimbangi pola serangan Kai Qianlong. Pedang di tangannya pun terhempas jatuh ke tanah, membuat Xiao Chen tidak berdaya. Menyadari jurusnya bukan tandingan jurus Kai Qianlong, ia mundur 3 langkah untuk menyiapkan salah satu kartu trufnya. Xiao Chen telah mempelajari teknik Dewa Penghancur saat ia berada di dalam lautan kesadarannya. Jurus tersebut sangat kuat, sebelumnya Xiao Chen hanya memahaminya saja tetapi belum mempergunakannya karena tingkat kekuatannya belum cukup kuat. Namun kini ia tidak memiliki pilihan selain menggunakan kesempatan ini untuk mengasah kemampuannya. Pada saat kritis ia tidak memikirkan terluka atau tidak. Apalagi setelah kematian ibunya, ia sudah tidak takut lagi kepada kematian. Xiao Chen tidak ragu sama sekali, dengan perlahan ia mulai membakar esensi darahnya itu sedikit demi sedikit dan itu membuat dirinya menjadi kuat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Ini pertaruhan yang sangat serius, sudah menjadi rahasia umum jika penggunaan esensi darah adalah jalan terakhir bagi seorang kultivator, sangat jarang ada yang bisa selamat setelah menggunakannya. Jikapun ada maka ia akan menjadi cacat, luka di meridian ataupun terjadi degradasi kultivasi. Xiao Chen menyiapkan diri, memandang dengan tenang menyatukan perasaan dengan lingkungan sekitar, namun detik berikutnya sebuah pedang muncul terbentuk dari gelang yang berada di tangan kirinya. Pedang itu bernama Pedang Naga Hitam, auranya sangat kuat dan ada garis-garis darah yang bersinar keemasan. Bersamaan dengan hal itu, aura Xiao Chen berubah menjadi lebih menakutkan, ia sepertinya bisa dengan mudah menghancurkan apapun di depannya. Xiao Chen menggabungkan seluruh keterampilannya, ia menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Kai Qianlong. Di bawah pengaruh iblis hati yang merasukinya, Xiao Chen dengan cepat meningkatkan energi ki-nya dan mengalirkan ke pedang di tangannya. Serangan masif yang dilakukan oleh Kai Qianlong membuat semangat bertempurnya semakin meningkat. Kai Qianlong terus bergerak, ia memanfaatkan momentum keunggulannya dan mengabaikan senjata baru yang kini digunakan oleh Xiao Chen. Kai Qianlong menghentakkan kakinya, lalu melompat ke udara guna melakukan serangan yang bertubi-tubi kepada Xiao Chen. Untuk sesaat ia berhasil membuat tekanan yang lebih besar, namun dari arah bawah suara menderu muncul dari pedang Xiao Chen dan melindungi tubuhnya. Kai Qianlong tidak membiarkan lawannya lolos begitu saja, sebuah bola energi dengan cepat ia lesakkan ke arah Xiao Chen. Bumim, ledakan bola energi mengenai tubuh Xiao Chen, meski tidak menimbulkan luka berarti namun itu cukup membuat Xiao Chen terkagum-kagum dengan kemampuan bertempur lawannya. Baru saja tubuh Xiao Chen jatuh ke tanah, tampak sangat menyedihkan dan jelas terlihat jika tebasan Kai Qianlong seperti akan membunuh Xiao Chen. Tidak buruk, ucap Xiao Chen dengan tenang, sambil kembali bangkit. Luka di tubuhnya tidak ia hiraukan, semangatnya dalam bertarung telah membawa dirinya kepada kegelapan yang tidak berujung. Namun hal yang tidak terduga terjadi, Xiao Chen segera mengeluarkan serangannya kembali dengan ganas. Energi yang sebelumnya telah ia persiapkan saat menghindari serangan pedang Kai Qianlong kini mulai ia hempaskan secara tiba-tiba. Kai Qianlong tampak tertegun ia tidak menyangka jika pihak lawan hanya mengalihkan perhatian dengan serangan kecilnya barusan. Dengan cepat Kai Qianlong mengeluarkan teknik tebasan dan melakukan serangan balasan untuk memblokir energi yang sangat kuat yang kini sedang mengarah kepadanya. Energi dan tekanan yang kuat bertemu dengan tebasan pedang Kai Qianlong yang terlihat mendominasi. Kedua pedang tersebut saling memukul,
membuat fluktuasi udara berubah dalam sekejap. Bumim, ledakannya seperti gelombang pasang yang hancur dan menyebar ke segala arah. Beberapa bangunan klan Xiao hancur berantakan, mayat-mayat di tanah beterbangan dan hancur sekali lagi akibat ledakan tersebut. Warna merah darah yang dibungkus kegelapan malam, membuat kabut darah turun ke tanah membentuk aliran spasial sungai darah. Tubuh Kai Qianlong juga terpental akibat benturan itu, ia yang baru saja terkejut langsung terluka dengan beberapa goresan. Hah! Kai Qianlong tercengang, ia baru saja mengeluarkan 70% dari kekuatan maksimalnya namun tidak membuat Xiao Chen terluka parah. Bahkan ia mulai merasakan luka-luka menghampiri di sekujur tubuhnya setelah menerima serangan Xiao Chen barusan. Hahaha, hahaha, Kai Qianlong tertawa puas setelah tersadar kembali. Ia benar-benar maniak pertempuran yang haus akan darah pihak lawan. Lah sudah menyimpan energi besar di dalam tubuhnya, kekuatan yang seharusnya ia gunakan untuk membinasakan Kekaisaran Ma. Tetapi tidak disangka jika saat ini, persiapan 10 tahunnya akan habis di tangan seorang pemuda. Bab 22 Jurus Pamungkas. Jauh di lubuk hatinya, Kai Qianlong tampak menggila. Seorang pemuda yang belum berusia 25 tahun sudah meluluhlantakkan pasukannya, tidak hanya itu daya tempur pemuda itu terlalu mengerikan. Kai Qianlong sudah berkultivasi selama bertahun-tahun, di tempat tertutup ia sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk membuatnya sampai pada hari ini. Dengan ranah pendekar keabadian, seharusnya ia dapat dengan mudah menaklukkan seluruh wilayah kekaisaran. Xiao Chen telah menjalani nasibnya selama belasan tahun terakhir ini, namun pada akhirnya lah tidak memiliki motivasi apapun untuk menjalani sisa hidupnya manakala ditinggalkan oleh ibunya. Ia merasa sangat kehilangan, adapun tentang hal lainnya tidak pernah ia pikirkan setelah secara kebetulan klan Xiao musnah, termasuk mencari ayahnya. Hal ini pada akhirnya menyebabkan Xiao Chen benar-benar terjebak pada iblis hati yang semakin lama semakin dalam merasukinya. Ia tidak percaya lagi pada dunia, keadilan telah merenggut paksa nyawa wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya. Meskilah tahu ada perbedaan kekuatan di antara keduanya, Xiao Chen kemudian berdiri tegak menantang kematian. Tatapan tajam yang dia tunjukkan membuat Kai Qianlong merinding. Dengan mengandalkan langkah terakhir, ia membakar esensi darahnya secara utuh dan seketika aura Xiao Chen melonjak tajam dan basis kultivasinya kini berada di ranah pendekar keabadian tingkat akhir. Kai Qianlong terlihat lebih serius, pedang hitam di tangannya berdengung seolah ia mencium bau kematian. Ia pun kini yakin jika lawannya sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, sehingga detik berikutnya ia juga mengeluarkan seluruh kemampuannya dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Sekarang sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri pertarungan ini. Siapapun di antara kita yang berhasil hidup maka dialah pemenangnya, ucap Xiao Chen pelan, napasnya membara penuh semangat. Sekarang kamu sudah bisa mati, suara Xiao Chen kembali terdengar, ada fluktuasi kekacauan. Detik berikutnya ujung pedang yang tajam seperti menusuk semua rintangan, bergerak maju dengan membawa kekuatan yang besar. Mata Kai Qianlong membulat, ia tidak menyangka jika pemuda kurus itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan pada kesempatan ini ia tidak mengira jika Xiao Chen benar-benar melakukan serangan pamungkasnya dengan mengorbankan esensi darah serta energi vitalitasnya. Gila, gumam Kai Qianlong, tetapi ia juga tidak tinggal diam. Sementara itu tubuh Xiao Chen melompat ke udara, dalam hatinya ia juga mengetahui jika dibiarkan berlarut maka pihak lawan akan dengan cepat kembali mengisi staminanya. Bayangan naga hitam, teriak Xiao Chen dari udara. Energi vitalnya kini ia korbankan, kemudian mengalir dengan liar ke dalam pedang di genggamannya. Detik berikutnya energi pedang yang dahsyat itu berubah menjadi seperti gumpalan petir yang siap menerjang ke arah Kai Qianlong. Xiao Chen mengayunkan pedang naga hitam warisan Dewa Penghancur, membuat beberapa gerakan cepat secara bersamaan. Kai Qianlong mulai merasakan kekhawatiran, selain pihak lawan dapat memulihkan diri dengan cepat ia juga memiliki energi Qi yang tiada habisnya. Apalagi ia juga dapat merasakan jika pedang yang berada di tangan pemuda tersebut lebih kuat dari pedang hitam yang ia miliki. Bagaimana bisa ada monster seperti ini? Kai Qianlong pada akhirnya mengeluh di dalam hatinya. Dari dalam pedang Xiao Chen, kemudian tampak keluar bayangan naga hitam seolah terpisah dari kegelapan malam. Dibungkus kilatan cahaya keemasan dengan warna yang mencolok, energi pedang meraung ganas mengeluarkan pesona misteriusnya. Itu sangat menakutkan. Pada saat itu jurus pedang bayangan naga hitam seperti berderak, kekuatan Qi murni yang bercampur energi vitalitas yang disuntikkan oleh Xiao Chen telah membuat kemampuan pedang penghancur tersebut naik menjadi berkali-kali lipat dari sebelumnya. Baiklah jika begitu, kuharap kamu akan mengeluarkan seluruh kemampuanmu. Kai Qianlong menyarungkan pedangnya,
tatapannya ganas dan segera mengambil gerakan terbaiknya. Tangan kanan Kai Chen Long bergerak perlahan, merasakan irama pedang La mulai bergerak kembali mengangkat pedangnya dengan teknik paling mematikan yang ia miliki. Pada akhirnya ia mengeluarkan seluruh kekuatannya, meski itu tidak sampai mengorbankan energi vitalitasnya, namun kekuatan yang dikeluarkan oleh Kai Chen-Long sanggup memusnahkan gunung hanya dalam sekali sentakan. Kai Chen-Long bergerak sangat cepat, ia ingin mendominasi melalui serangan terbuka dan terkuatnya. Di masa lalu tidak ada yang berhasil hidup dengan teknik yang sama yang kini ia gunakan dalam skala yang lebih kuat. Bumim, bumim. Dua ledakan besar terjadi secara berturut-turut. Dua serangan saling berbalas itu membuat kedua kultivator tingkat keabadian itu terpental puluhan meter. Kekuatan serangan Xiao Chen sangat dahsyat, berbeda dengan serangan sebelumnya. Kini tubuh Kai Chen-Long ikut terhempas dan terluka sangat parah. Tulang rusuknya patah, beberapa luka lainnya terlihat mengerikan di sekujur tubuhnya. Setiap kali Kai Chen-Long menarik napas, maka darahnya keluar dari luka. Saat merasakan ledakan ini, kulit Kai Chen-Long juga terbakar. Luka parah membakar sekujur tubuhnya dan menghancurkan pertahanan Qi yang ia miliki sesaat ia gunakan untuk melindungi organ dalamnya. Jika tidak demikian, maka organ-organ di dalam tubuhnya akan berubah menjadi abu dan tulangnya akan hancur ditiup pembuluh darah yang pecah. Nasib yang tidak berbeda diterima oleh Xiao Chen, akibat serangan dari Kai Chen-Long ia mengalami luka dalam yang sangat serius. Pada saat ini seluruh energi di dalam tubuhnya mengempis dan menghilang dengan cepat. Pedang naga hitam pun berubah menjadi gelang kembali di pergelangan tangannya. Setelah membakar energi spiritualnya, kini kesempatan untuk bisa bertahan hidup sangat kecil, ditambah ia juga baru saja menerima serangan dahsyat secara terbuka. Jika bukan karena kualitas tulang naga yang ia miliki, maka sudah dipastikan tubuh Xiao Chen hancur berkeping-keping. Berkat tulang naga yang melapisi bagian vital organ dalamnya, Xiao Chen hanya mengalami luka luar yang cukup parah. Tubuh Xiao Chen dan Kai Chen-Long jatuh ke tanah dengan keras, menimbulkan bekas cekungan seukuran 3 meter lebih. Selama beberapa saat tidak ada yang mampu untuk bangkit, seluruh lingkungan menjadi hening. Xiao Chen sangat lemah, darah merembes keluar dari mulutnya dan tubuh kurusnya gemetar akibat luka tercabik-cabik. Ia kehabisan energi setelah melakukan pertarungan sengit melawan Kai Chen-Long, sekarang setelah ia menggunakan kekuatan terakhirnya ia tidak lagi memiliki cara untuk melanjutkan pertempuran. Xiao Chen meludahkan seteguk darah. Benturan energi pedang barusan sangat kuat, meski Xiao memiliki warisan dewa penghancur ia belum sepenuhnya memiliki pondasi yang kuat dan masih membutuhkan proses lebih lanjut seiring berjalannya waktu. Xiao Chen tidak lagi merasakan fluktuasi Qi dan aliran darahnya menjadi tidak stabil, untuk sesaat ia dapat merasakan anggota tubuh, organ dalam serta meridiannya terluka dengan sangat parah. Bab 23. Pria Misterius. Setelah beberapa saat berlalu Xiao Chen mulai sadar, pengaruh iblis hati di dalam dirinya juga perlahan menghilang, hanya ada perasaan linglung yang ia rasakan saat ini dan membuatnya ingin bangkit, meski dalam keadaan yang sangat menyedihkan ia berdiri dengan mengandalkan kemampuan fisiknya, sudah tidak ada lagi energi Qi yang bisa ia rasakan. Tubuhnya seperti cangkang kosong yang terluka, kesadarannya kembali dan segera ia merenung melihat kekacauan yang baru saja terjadi. Sepintas ia mengingat apa yang baru saja terjadi, pembunuhan dan pembantaian yang ia lakukan tervisualisasi dengan baik dalam ingatannya. RGGH. Xiao Chen mengadu, lukanya terlalu parah. Pandangannya menyapu ke depan, menyaksikan seorang pria parubaya terkapar dan terlihat sekarat. Kondisinya lebih memprihatinkan ketimbang dirinya, pedang hitam di sampingnya tertancap di tanah. Itu adalah Kai Chen-Long, entah hidup atau mati Xiao Chen tidak mempedulikannya lagi. Baginya pertarungan ini telah berakhir, adapun lawan terakhirnya ia ragu jika orang tersebut masih selamat. Xiao Chen melirik sekelilingnya, lalu menemukan pedang yang ia gunakan sebelumnya dan mengambilnya sebagai tumpuan ketika ia berjalan. Dengan langkah terlatih, Xiao Chen meninggalkan area pertarungan menuju tempat tinggalnya. Dalam benaknya ia merasa jika dirinya juga takkan bisa bertahan hidup lagi, oleh karenanya tempat terbaik yang ia pikirkan adalah pusara makam ibunya. Xiao Chen adalah anak yang berbakti, sepanjang hidup ia hanya memiliki seorang ibu dan ketika wanita berharga itu sudah tiada maka Xiao Chen tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan hidupnya. Segera dengan langkah yang berat, darah semakin bercucuran dari tubuhnya namun tidak menghalangi tekadnya untuk tiba di makam Xiaoni. Ibu, aku datang, ucap Xiao Chen dengan lirih, air matanya menetes. Detik berikutnya tubuh Xiao Chen ambruk di pusara ibunya, segala rasa kebencian dan keputusasaan telah menghilang. Saat ini Xiao Chen sudah bersiap melepas hidupnya, klan Xiao yang telah binasa dan orang-orang yang memusuhinya pun telah hancur.
Namun tidak lama setelah Xiao Chen ambruk di makam ibunya, kejadian aneh pun terjadi, sebuah cahaya kemerahan muncul di tempat pertempuran antara Xiao Chen melawan Kai Qianlong. Sesosok pria tua dengan pakaian compang camping muncul di dekat tubuh Kai Qianlong, ia menggelengkan kepala lalu mengangkat ujung jarinya menembakkan energi spiritual ke dalam tubuh Kai Qianlong. Untungnya masih belum terlambat, gumam lelaki tua itu, guratan senyumnya terlihat menyeramkan. Detik berikutnya sebuah kabut tipis menyelimuti tubuh Kai Qianlong dan pedang hitamnya yang sudah patah, lalu menghilang secara misterius bersama kepergian lelaki tua tadi. Kini kediaman klan Xiao telah hancur luluh lantah, meski beberapa pihak mengetahui adanya kejadian luar biasa di klan Xiao namun tidak ada yang berani mendekatinya, mereka adalah orang-orang biasa yang tidak ingin terlibat dengan urusan para keluarga besar. Hanya saja, beberapa saat kemudian dua orang lelaki dewasa datang dengan tergesa-gesa. Dengan dua ekor kuda perang yang perkasa, keduanya memasuki klan Xiao dengan tatapan penuh kewaspadaan. Tuan, sepertinya kita terlambat, ucap Qin Chen Yu kepada Ye Chen. Ye Chen terus memindai area klan Xiao, tidak ada jejak kehidupan yang dapat ia temukan. Sepanjang jalan dari pintu masuk hingga ke bangunan dalam klan Xiao, hanya mayat yang tidak utuh yang terlihat. Ye Chen telah melewati banyak pertempuran di medan perang. Sebagai dewa perang wilayah selatan ia tetap bergidik melihat gunungan mayat dan aliran sungai darah. Ini benar-benar sangat kejam, sahut Ye Chen menimpali ucapan bawahannya itu. Qin Chen Yu juga merasakan hal demikian, dengan pedang terhunus ia berjalan dengan penuh kehati-hatian. Menyisir setiap tempat yang sudah porak-poranda untuk menemukan sebuah petunjuk. Ye Chen pun demikian, setiap jengkal tidak luput dari perhatiannya. Dengan kekuatannya ia bisa melihat jelas meskipun itu adalah malam hari. Seorang kultivator seperti Ye Chen sudah mengembangkan kemampuan indera spiritualnya lebih baik dari manusia biasa. Ia juga pendekar yang berada di ranah pendekar bintang, memiliki kemampuan yang kuat dan bisa dikatakan setara dengan Zheng Haikuan. Tuan, saya belum menemukan petunjuk apapun, ujar Qin Chen Yu dengan putus asa. Bukankah kamu mengatakan jika Xiaoni dan putraku hidup dalam pengasingan? Ucap Ye Chen. Qin Chen Yu segera tercerahkan, ia jelas tahu akan hal itu. Berdasarkan penyelidikannya sebelumnya, Xiaoni dan putranya tidak berada di bangunan utama klan Xiao, itu berada jauh di bagian belakang yang dianggap sebagai lahan tidur yang tidak berkembang. Ya Tuan, seharusnya itu terletak di belakang, jawab Qin Chen Yu kemudian. Qin Chen Yu melangkah, diikuti oleh Ye Chen menuju arah belakang bangunan utama klan Xiao. Mereka melewati bekas pertarungan antara Xiao Chen dan Kai Qianlong sebelumnya, menatapnya dengan ngeri dan beberapa kali bergumam dalam hati. Bagaimana mungkin ada kekuatan sebesar ini di kota Xinjiang? Ucap Qin Chen Yu yang tidak bisa menahan keterkejutan. Seharusnya ini jejak milik Kai Qianlong, hanya kultivator ranah keabadian yang bisa melakukan perusakan seperti ini, jawab Ye Chen. Ia juga menjadi lebih waspada pada saat bersamaan. Di sisi lain ia juga berpikiran tentang beberapa hal, bagaimana mungkin seluruh orang tewas di tempat ini. Tiba-tiba jantung Ye Chen berdetak keras. Ia bisa merasakan jejak darah dan baunya yang begitu khas. Ini darah keturunanku, ucap Ye Chen, matanya melihat ke tanah. Ye Chen begitu tersentak, jantungnya seperti baru saja ditusuk oleh ribuan jarum dingin, lah yakin jika Xiaoni benar-benar telah melahirkan darah dagingnya belasan tahun yang lalu. Seketika Ye Chen menjadi emosional, dengan langkah cepat ia mengikuti bau darah yang menempel di tanah. Hingga akhirnya jejak itu membawanya ke sebuah pemakaman sederhana. Sesosok tubuh pemuda penuh darah memeluk sebuah batu nisan sederhana. Ye Chen hampir menggila sekali lagi, meski ia sudah menyiapkan mental namun melihat pemandangan di depannya membuat seluruh pertahanan dirinya runtuh. Perjalanan Ye Chen dan orang kepercayaannya Qin Chen Yu, berjalan tidak begitu lancar. Selama dalam perjalanan ke Xinjiang mereka mendapati beberapa gangguan kecil dari bandit jalanan yang berniat merampok mereka. Kehidupan yang sulit di wilayah perbatasan membuat kelompok seperti ini tumbuh subur. Kesenjangan ini juga yang dimanfaatkan dengan baik oleh Kai Qianlong melalui kelompok si gua. Ye Chen tidak menyangka jika pemuda yang tergeletak berlumuran darah tersebut adalah putranya. Setelah memeriksanya dengan seksama dan berdasarkan kalung yang dikenakannya maka ia bisa menjamin bahwa itu adalah miliknya yang pernah ia berikan kepada Xiaoni. Ye Chen menghela napas panjang, ia tahu jika Xiao Chen mengalami luka yang sangat serius dan memiliki energi yang sangat sedikit untuk bertahan hidup. Ia memeluk tubuh putranya sambil berlinang air mata, tidak ada kejadian yang paling memilukan di medan perang selain melihat anggota keluarganya sendiri tewas dan terluka parah. Bab 24. Pengorbanan seorang ayah. Ye Chen mengabaikan kewaspadaannya,
ia memeluk erat sosok tubuh pemuda berlumuran darah itu. Sangat jelas, itu adalah darah keturunannya langsung. Sosok pemuda kurus itu terangkat dan menunjukkan sebuah tulisan pada batu, Xiaoni. Ini mustahil. Ye Chen kembali tercengang, sebelumnya ia tidak memperhatikan makam siapa yang berada di balik tubuh putranya itu. Buuk, tubuh Ye Chen melorot ke tanah, ia menangis putus asa dengan mata merah. Ye Chen benar-benar tidak berdaya, perjalanan jauh yang ia lakukan kini sia-sia. Kekuatannya yang ia bangun dalam keterasingan pun tidak berguna, wanita yang ia sangat cintai telah tiada. Bahkan putra yang belum sempat ia lihat dan sentuh kini tak bergerak dengan tubuh bersimbah darah. Nier, maafkan aku, Ye Chen meraung. Keheningan malam telah terguncang, suaranya seperti merobek keperkasaan langit di angkasa. Dari jarak di sebelahnya tampak Qin Chen Yu ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh sahabat sekaligus atasannya tersebut. Ia sendiri memiliki keluarga, seorang istri dan satu orang putri namun karena suatu keadaan mereka terpisah dalam tempo yang cukup lama. Setelah menemani sahabatnya ini barulah ia akan kembali ke kampung halamannya di tempat yang sangat jauh dari hingar-bingar kota besar. Sebaiknya kita sembuhkan anak ini terlebih dahulu, mungkin belum terlambat, ucap Qin Chen Yu membuyarkan kesedihan Ye Chen. Ye Chen buru-buru tersadar setelah mendengar perkataan dari Qin Chen Yu. Kau benar, putraku masih punya harapan hidup, jawab Ye Chen sambil buru-buru bangkit. Dengan perlahan ia mengangkat tubuh kurus putranya, entah apa yang terjadi namun ia merasakan jika putranya tersebut tampak sangat luar biasa. Sungguh luar biasa, andai aku memiliki kesempatan yang cukup maka kamu pasti akan menjadi pendekar yang sangat hebat, gumam Ye Chen saat menyadari jika putranya memiliki fisik yang berbeda dengan orang lain. Namun detik berikutnya ia terkejut ada hawa gelap yang menyelimuti tubuh putranya. Ini berasal dari semacam tekad yang kuat dan jiwa pemberontakan yang berasal dari jiwa yang terdalam. Ye Chen memandang langit, ia tidak merasa lelah meskipun dia baru saja menempuh perjalanan jauh dan sebelumnya tanpa tidur. Sebaliknya, ia merasa seperti mendapatkan kehidupan baru meski kondisi yang ini berlaku kejam pada dirinya. Setelah meletakkan tubuh putranya di atas ranjang yang sangat sederhana, Ye Chen sedikit menjadi lebih tenang. Setelah menarik napas dalam-dalam ia mulai menyadari jika putranya benar-benar berada di ujung tanduk. Sebagai seorang kultivator, Ye Chen curiga jika putranya baru saja terlibat dalam pertarungan besar ini. Namun demikian ia tidak bisa menebak sejauh mana keterlibatan putranya tersebut. Yang ia tahu adalah jika putranya baru saja menghabiskan esensi darahnya dan juga energi vitalitasnya secara ekstrim. Semua kecemasan yang melanda dirinya di malam sebelumnya kini berkecamuk lebih kuat. Ia menjumpai istrinya telah meninggal dan putranya berada dalam kondisi meregang nyawa. Sejenak Ye Chen termenung, jika hal ini harus sesuai kehendak takdir maka ia dapat mengatasi kesulitan di depan matanya hanya dengan pikiran yang stabil dan menentukan pilihan yang tepat. Setelah dia dan juga Qin Chen Yu dengan hati-hati membersihkan luka pada putranya, ia membiarkan separuh bajunya terbuka memperlihatkan tubuh kurusnya. Kalung kebanggaan keluarga Ye juga masih menggantung di leher putranya, bertuliskan Ye Chen. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Qin Chen Yu dengan ekspresi bingung. Putraku terluka sangat parah, ia telah kehilangan energi vitalitasnya serta esensi darahnya telah rusak, ucap Ye Chen sambil menghela napas panjang. Aku bisa menyelamatkannya, namun aku harus mengorbankan kehidupanku, ucap Ye Chen kemudian, lalu ia melepaskan cincin penyimpanannya dan melingkarkannya ke jari putranya. Apa? Qin Chen Yu tersentak kaget. Itu adalah satu-satunya cara. Esensi darah setiap orang sangat langka dan berbeda bergantung pada garis keturunannya. Beruntung aku dan dia memiliki kemiripan yang sama, anggap ini sebagai kesempatanku untuk menebus kesalahanku karena telah menyia-nyiakan keluarga, ucap Ye Chen dengan tegas. Ia menyesal namun pada saat yang sama ia juga bangga karena bisa memberikan suatu yang berarti kepada putranya. Apakah tidak ada solusi lainnya? Ucap Qin Chen Yu dengan nada berat. Tidak. Walaupun aku berhasil menyelamatkan nyawanya mungkin ia tidak sepenuhnya kembali normal. Tetapi setidaknya ia akan tetap hidup bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat di masa mendatang, ucap Ye Chen dengan serius. Secara perlahan ia mulai menyentuh dada putranya. Ye Chen tidak ingin membuang waktu lagi, ia tahu jika terlambat sedikit lagi maka nyawa putranya akan melayang. Detik berikutnya ia langsung membakar esensi darahnya dan menyalurkannya ke dalam tubuh putranya. Bersamaan dengan itu ia juga mentransfer energi vitalitasnya. Qin Chen Yu melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit, ia pun akan melakukan hal yang sama jika mendapati posisinya seperti Ye Chen. Tolong makamkan aku di sebelah makam istriku,
biarkan kami tetap bersatu di nirwana, ucap Ye Chen sebelum energinya semakin melemah. Mendengar perkataan dari Dewa Perang Wilayah Selatan itu, hati Qin Chen Yu seperti tertusuk duri yang sangat tajam, ia hanya bisa mengangguk pelan tanda setuju. Sementara di dalam tubuh Xiao Chen terjadi penyatuan energi yang mengalir dengan cukup deras, esensi darah Xiao Chen yang semula terlihat sangat kering kini mulai terisi kembali. Secara perlahan proses itu berjalan, aura kehidupan yang sebelumnya sangat tipis kini mulai terisi kembali. Bahkan secara tidak langsung energi murni bawaan dari ayahnya tersebut mampu membersihkan hawa gelap yang disebabkan oleh iblis hati, hanya kehangatan dan kedamaian yang ada di dalam diri Xiao Chen selama proses transfer energi tersebut. Ye Chen tersenyum puas, ia melihat perkembangan putranya yang sudah berhasil melewati masa kritisnya setelah ia mengorbankan hampir seluruh energi vitalitasnya. Kini hanya beberapa saat lagi ia bertahan hidup dan memandang wajah putranya dengan senyum merekah. Bisa dikatakan ini adalah senyum terindah yang keluar dari mulutnya selama 20 tahun terakhir ini. Ia puas dengan hasil ini hingga akhirnya ia jatuh dan menghembuskan napas terakhirnya. Komandan, raung Qin Chen Yu dengan penuh kesedihan. Dengan sigap ia menopang tubuh Ye Chen yang kini sudah tidak bernyawa tersebut. Ia benar-benar terharu dengan adegan yang baru saja terjadi di depan matanya. Qin Chen Yu merasakan denyut jantung pemuda yang merupakan putra dari sahabatnya sudah berdetak, denyut nadinya juga sudah dapat ia rasakan. Hanya saja pemuda tersebut belum sadarkan diri, masih butuh kesabaran untuk membuatnya benar-benar bangun. Sementara itu Qin Chen Yu segera menyiapkan pemakaman untuk atasan sekaligus sahabatnya itu. Tepat di samping makam Xiao Ni ia menguburkan jenazah Ye Chen dengan penghormatan tertinggi. Bab 25, Xiao Chen kehilangan ingatan. Qin Chen Yu mengukir nama Ye Chen di batu nisan sederhana, sama seperti batu nisan yang berada di sampingnya. Kini kalian bisa beristirahat dengan tenang, aku berjanji akan menjaga putra kalian sebaik mungkin, ucap Qin Chen Yu di depan makam Ye Chen. Setelah selesai melakukan prosesi pemakaman sederhana itu, Qin Chen Yu masuk ke dalam gubuk sederhana itu dan menunggu putra sahabatnya itu yang terakhir ia ketahui memiliki nama Ye Chen, nama yang serupa dengan mendiang ayahnya. Tidak lama kemudian jari jemari Xiao Chen bergerak, matanya perlahan terbuka sepenuhnya dan punggungnya bergerak bangkit untuk mengambil posisi duduk. Pada saat ini Xiao Chen merasakan jika tubuhnya sudah pulih dan merasakan perasaan hangat di dalam tubuhnya. Suara napas Xiao Chen terdengar. Qin Chen Yu yang terpana justru diam tak bergerak menyaksikan tubuh Xiao Chen yang baru saja menimbulkan gejala kesadarannya. Syukurlah, akhirnya kamu bangun juga. Xiao Chen yang sudah membuka kedua matanya, secara bersamaan dapat merasakan rasa sakit di kepalanya yang terasa berat dan menyebabkan pandangannya terlihat sedikit kabur. Di bawah pandangannya yang masih kabur itu, Xiao Chen terus memaksimalkannya dalam sekejap. Wajah seorang pria parubaya jelas terlihat untuk pertama kalinya, namun ia tidak dapat mengenalinya sama sekali. Siapa tuan ini? Tanya Xiao Chen kebingungan. Pada saat ini Xiao Chen menatap lurus ke arah seorang pria yang baru saja menggoyangkan bahunya dengan penuh semangat. Namun tidak ada bayangan apapun di benaknya, ia seperti baru saja terbangun dari mimpi panjang. Nama saya adalah Qin Chen Yu sahabat baik ayahmu, jawab lelaki paruh baya tersebut. Ayah saya, siapa ayah saya? Bagaimana saya bisa berada di tempat ini? Tanya Xiao Chen kebingungan. Xiao Chen kini berada dalam kondisi yang berbeda, meskipun ia sembuh dari luka-lukanya ia tidak dapat menemukan rangkaian memori di dalam otaknya. Luka fisik dan benturan hebat di kepalanya saat bertempur dengan Kai Chenlong telah menimbulkan situasi baru di mana dirinya tidak bisa mengingat apapun. Bersamaan dengan hal itu pula, seluruh kekuatan serta ingatan kultivasi yang dimilikinya juga tersegel. Qin Chen Yu terdiam, ia merasakan keanehan yang terjadi pada putra sahabat terbaiknya itu. Apakah kamu tidak mengingat apapun? Tidak, jawab Xiao Chen sambil menggelengkan kepalanya. Di dalam pikiran Xiao Chen ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, bahkan ia juga tidak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Yang ia lihat adalah keadaan yang sepi dan bau seperti amis yang kuat di udara. Apakah kamu tahu dari mana kamu berasal? Tanya Qin Chen Yu kemudian untuk memastikan. Tidak, jawab Xiao Chen dengan serius. Qin Chen Yu sangat terkejut, ia tidak menyangka jika setelah pengorbanan nyawa Ye Chen, putra komandannya tersebut mengalami keadaan hilang ingatan. Sebelumnya Ye Chen juga sudah memperingatkan akan hal ini, namun melihat kenyataan di depan matanya terlalu sulit untuk digambarkan. Nama kamu adalah Ye Chen, kamu baru saja sembuh setelah ayahmu memberikan pertolongan untuk menyelamatkan nyawamu, ucap Qin Chen Yu sedikit menjelaskan. Setelah Ye Chen sadarkan diri,
rencananya ia akan dibawa oleh Qin Chenyu ke tempat tinggalnya di sebuah desa terpencil yang bernama Caihong. Qin Chenyu adalah seorang mantan kepala desa di tempat tersebut, kepergian sebelumnya menemani Komandan Ye Chen untuk menemui keluarganya berakhir pilu. Kini Ye Chen telah meninggal setelah menyelamatkan putra satu-satunya tersebut. Meski Qin Chenyu sangat menyayangkan kondisi Ye Chen muda namun ia adalah harapan satu-satunya dari sahabat sekaligus komandannya tersebut. Nama keduanya sama, entah mengapa Xiaoni memberikan nama yang sama pada putranya. Kini setelah Dewa Perang Wilayah Selatan meninggal, hanya meninggalkan satu orang pewaris yaitu Ye Chen muda. Di tangannya juga ada cincin pewaris klan Ye, segala harta dan pencapaian ayahnya semua tersimpan rapi. Qin Chenyu menyuruh Ye Chen muda untuk mandi dan membersihkan tubuhnya dari bekas noda darah yang sudah mengering. Ia juga menyiapkan pakaian baru untuk Ye Chen agar bisa dikenakan dengan baik, sementara pedang panjang yang ia temukan di sisi Ye Chen sebelumnya ia gantungkan di pinggangnya. Pedang penghancur adalah pedang pusaka keluarga yang diturunkan secara khusus sebagai pewaris keterampilan seni berpedang. Di kota Xinjiang nama Zheng Haikuan seharusnya orang yang memegang pedang penghancur ini. Dia adalah ahli pedang yang lebih rela meninggalkan nyawanya demi mempertahankan pedang penghancur ini. Qin Chenyu sendiri tidak mengerti bagaimana pedang pusaka keluarga Zheng bisa berada pada Ye Chen, namun karena ingatan Ye Chen yang belum pulih ia hanya bisa menyimpannya dengan baik. Kamu benar-benar putranya, gumam Qin Chenyu dalam hati, melihat wajah Ye Chen dengan tatapan rumit. Ye Chen muda memang sangat mirip dengan sosok Ye Chen senior, hanya sekali lihat maka orang akan berpikiran jika pemuda tersebut adalah tuan muda klan Ye. Qin Chenyu berpikiran jika meninggalkan kota Xinjiang adalah hal yang terbaik pada saat ini, meski keluarga Ye berada di tempat ini namun Qin Chenyu menangguhkan penyerahan Ye Chen kepada keluarganya. Qin Chenyu khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena ia sendiri dan sahabatnya baru kembali dari perbatasan wilayah selatan. Belum lagi, di masa lalu keluarga Ye pernah bersinggungan dengan keluarga besar lainnya terkait hubungan pernikahan yang tidak berjalan sesuai rencana. Mari kita berangkat, ucap Qin Chenyu kemudian. Paman, kita akan pergi kemana? Tanya Xiao Chen yang kini memiliki identitas sebagai Ye Chen. Ye Chen, Paman akan membawamu ke desa Caihong, jawab Qin Chenyu. Di mana itu? Tanya Ye Chen dengan penasaran. Itu adalah tempat tinggal Paman, sangat jauh dari sini namun tempat itu begitu damai. Tidak ada orang yang menemukan tempat itu, kamu bisa hidup dengan tenang dan terbebas dari pengaruh serta informasi apapun dari dunia luar, ucap Qin Chenyu menjelaskan. Baiklah jika begitu, Ye Chen mengangguk setuju, ia tidak mempermasalahkan kemana ia akan pergi. Qin Chenyu memutuskan untuk memperlakukan putra sahabat sekaligus komandannya itu seperti anaknya sendiri, meski ia sendiri sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi di klan Xiao sebelumnya. Sebelumnya ia sudah memeriksa beberapa titik terutama medan pertempuran utama yang seharusnya milik Kai Qianlong. Namun Qin Chenyu tidak menemukan jejak keberadaan Kai Qianlong, ia juga tidak mendapatkan pihak mana yang mampu memberikan efek pertempuran yang begitu dahsyat dan mengerikan. Terhadap Ye Chen sendiri ia tidak memiliki kesan apapun, baginya Ye Chen hanya korban dari peristiwa pembantaian klan Xiao kali ini. Ia tidak pernah memikirkan atau menduga jika Ye Chen Junior lah yang telah menciptakan kekacauan yang luar biasa ini. Mari kita pergi, ajak Qin Chenyu kemudian. Ye Chen hanya mengangguk pelan, ia tidak mengenal siapapun dan menganggap lelaki di depannya adalah orang yang baik. Baiklah Paman, bersambung.